A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, sahabat dialog positif dimanapun berada. Malam hari ini episode 204, nggak kerasa ya 204 malam hari ini 200, 201, 202, 203, 204. Mudah-mudahan setiap episode ini membawa sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita mendengar kabar ada gempa ya. Jadi kita berdoa yang terbaik gitu diberikan, pray for Mamuju. Semoga senantiasa selalu diberikan kebaikan. Oleh karena itu kita menghening sejenak, kita berdoa untuk Mamuju. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Oke, Pak Wayan, apa kabar? Sehat Pak Wayan? Ah, Sehat Kang Abu, saya alhamdulillah sehat. Selamat malam. Alhamdulillah. Ya, Selamat malam. Terima kasih Pak Wayan, waktunya bisa kembali lagi ke Dialog Positif. Kangen banget nih sama Pak Wayan, setahun nggak ketemu Pak. 2020, 2021. Hari ini kita sama-sama belajar lagi. Hari ini insya Allah kita siap membuka hati kita untuk mendengarkan aliran-aliran semesta yang hendak disampaikan oleh Pak Wayan. Dan malam hari ini kita berbicara tentang menguatkan jiwa yang rapuh. Menguatkan jiwa yang rapuh ini kalau kita sadari teman-teman, 2020 sangat spesial ya, tahun yang sangat spesial, tahun yang sangat new normal, tahun yang sangat ya luar biasa gitu ya. Dan di satu sisi kita bisa melihat bahwa di situ ada ekonomi yang turun, terus dampak-dampak yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain di dalam spiritualitas tentu ada awakening. Jadi awakening 2021 gitu, dan mudah-mudahan 2020 menghantarkan kita menuju kepada jiwa yang kuat. Nah, makanya bagaimana nih menguatkan jiwa yang rapuh, bagaimana jiwa kita selalu kuat dan membarulah di tahun 2021. Silakan Pak Wayan. ya, terima kasih Kang Abu. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Tiba-tiba tadi Kang Abu menyampaikan cerita tentang apa yang terjadi di Mamuju, tentang guncangan gempa yang kemudian meruntuhkan begitu banyak bangunan, terutama bangunan-bangunan yang runtuh pastilah bangunan yang uh, tidak kokoh lagi, sehingga tidak mampu menahan guncangan gempa. Ada rumah-rumah yang runtuh, itu seperti cerita tentang apa yang akan kita bahas malam ini, cerita tentang jiwa yang rapuh yang perlu kita kuatkan. Walau sesungguhnya yang rapuh bukanlah jiwa, tetapi rumah jiwa itulah yang rapuh. Rumah jiwa, tubuh ini. Tubuh inilah yang rapuh dengan dengan pikiran yang seharusnya kokoh menjaga tubuh dan pikiran jiwa ini. Itulah yang sebenarnya rapuh. Sehingga guncangan sedikit saja karena entah karena pandemi, entah karena urusan ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kita terguncang dan menjadi rapuh. Rapuh itu rawan untuk lumpuh. Rapuh itu lawan lumpuh. Rawan lumpuh. Ya, kemarin saya mengadakan retreat di Bali, ceritanya Old and New Retreat. Itu bercerita tentang bagaimana kita menghadapi tahun 2021 ini. Saya mengawalinya dengan coming home, karena hari ini banyak rumah yang runtuh oleh gempa, guncangan gempa di bumi. Dan kita bercerita tentang jiwa yang rapuh, maka kita bercerita tentang rumah jiwa kita yang mungkin sudah lama tidak kita tengok. Ya, jadi cerita sedikit tentang rumah jiwa. Dulu ketika kita masih belum ada di kehidupan bumi ini, bagian dari yang kita tempati sekarang sebagai tubuh ini masing-masing memiliki rumah. Rumah pertamanya yang sangat kecil, ya, yang dimiliki oleh sel sperma ada dalam tubuh ayah, itu ukuran rumahnya kecil. Mohon maaf kalau di dunia kedokteran ini biasa, jadi seukuran buah pelir. Itu rumah kecil dari sel sperma. Kemudian sel telur memiliki rumah yang juga kecil, yaitu indung telur. Lalu keduanya menyatu.
keduanya menyatu, masing-masing membawa sedikit energi yang mereka punya, dan ketika menyatu terjadilah ledakan energi yang menciptakan tubuh yang baru dalam bentuk embrio. Dan tentu saja rumahnya kemudian menjadi tidak cukup lagi di masing-masing tempat itu. Maka mereka membutuhkan rumah yang lebih besar, namanya rahim. Sehingga ketika tubuhnya itu bertumbuh lebih besar, dia memiliki rumah yang juga bisa bertambah besar, yaitu rahim, dan mengembang. Namun kemudian rahim tidak memiliki kemampuan lagi untuk melentur, untuk membesar lebih banyak lagi. Ketika tubuh manusia itu harus lebih besar lagi, sehingga dia membutuhkan rumah yang lebih besar lagi. Maka keluarlah dia dari rumah rahimnya untuk masuk ke rumah yang lebih besar, yaitu kamar tempat di mana dia tidur, dibesarkan oleh ibunya. Dan ketika dia sudah bisa berlari, sang bayi itu, ya, kita ketika sudah bisa berlari, kita membutuhkan rumah yang lebih besar dari sekedar kamar. Mulailah kita memiliki rumah yang punya halaman untuk kita berlari. Namun kemudian halaman sendiri kemudian tidak cukup. Halaman rumah tidak cukup. Karena kita ingin beralih jauh lebih luas dari halaman rumah, maka kita membutuhkan halaman yang lebih luas, yaitu mungkin kampung kita, desa kita, kota kita, dan kemudian bahkan mungkin pulau kita, itu rumah kita berikutnya. Dan ketika tubuh dan pikiran kita mampu melakukan perjalanan lebih luas lagi, maka mungkin negara adalah rumah berikutnya. Kemudian bumi bahkan rumah berikutnya. Dan ketika kita ingin mengeksplor lebih banyak lagi, rumah yang lebih besar adalah alam semesta ini sendiri. Rumah semesta inilah rumah kita berikutnya untuk menampung pertumbuhan pikiran dan jiwa kita supaya menyadari kesemestaannya. Namun kemudian di luar sana ternyata banyak juga kegelapan yang bersumber sesungguhnya dari dalam. Maka kemudian kita dipaksa oleh pandemi ini untuk kembali menengok rumah kita yang lebih kecil, yaitu tubuh kita sendiri. Nah, di tahun 2021 ini kemudian kita pulang, coming home, untuk menengok tubuh kita, untuk berjumpa dengan keluarga kecil kita sendiri, ya, yang ada dalam satu, yaitu tubuh kita sebagai ibu, jiwa kita sebagai bapaknya, dan pikiran kita sebagai anaknya. Pikiran kita sebagai anak. Jiwa kita sebagai bapak, ayah, ayah semesta, tubuh sebagai ibu semesta, dan pikiran sebagai anak semesta yang terus bertumbuh dan dijaga pertumbuhannya oleh tubuh dan jiwa kita. Nah, jadi sesungguhnya yang kemudian menjadi rapuh itu adalah pikiran kita. Si anak inilah yang kemudian menjadi rapuh oleh banyak hal. Lalu di akhir tahun 2020 kita, ya, kalau yang belum sempat, boleh di awal-awal tahun ini mulai menengok rumahnya sendiri. Jangan-jangan tubuh ini sebagai rumah di mana jiwa kita bersemayam, di mana pikiran kita dibesarkan dan dirawat oleh ibu atau tubuh ini, dan ayah atau jiwa ini, ternyata mungkin banyak mengalami guncangan-guncangan, karena ada ruang-ruang gelap di mana rayap-rayap mulai menggerogoti kekokohan diri kita sebagai pribadi di kehidupan ini. Sehingga akhirnya kita merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan yang akan kita lewati di tahun 2021 ini. Nah, itulah saatnya kita mulai menengok ruang-ruang gelap di dalam diri kita, di dalam batin kita yang mungkin lupa mendapatkan sinar-sinar pengetahuan, energi-energi kebajikan, dan sebagainya. Dan sesungguhnya kemudian semua energi-energi buruk, pikiran-pikiran buruk, kekuatan-kekuatan negatif yang kita dapatkan, dan juga virus-virus akal budi yang kita dapatkan di kehidupan ini, kemudian mengganggu 5 lapisan maya dari jiwa kita, yang kemudian menyebabkan jiwa kita yang sesungguhnya sumber kekuatan, sumber keteguhan, menjadi rapuh oleh karena lapisan tubuhnya rapuh, lapisan energinya rapuh, lapisan pikiran dan mentalnya rapuh, lapisan pengetahuannya rapuh, dan lapisan kebahagiaannya rapuh. Sehingga akhirnya itulah kemudian menyebabkan jiwa ini menjadi rapuh. Jadi ketika kita ingin menguatkan kembali jiwa yang rapuh ini, pelan-pelan kita harus menguatkan satu persatu bagian dari lapisan-lapisan rumah kita ini. Yaitu lapisan tubuh, lapisan pikiran, lapisan energi, lapisan pengetahuan, dan lapisan kebahagiaan kita. Nah, kira-kira sampai di situ, Kang Abu.
yang harus kita perkuat kalau ingin menguatkan eh, jiwa kita yang rapuh oleh keadaan ini. Ya, Oke, terima kasih Pak ya, Wayan. Itu bahasa coming home itu pas Pak Wayan bilang coming home, entah kenapa jadi agak sedih Pak Wayan. Jadi rasanya tuh kayak ada sesuatu kerinduan, ada sesuatu hal yang ya, entah kenapa tuh pas Pak Wayan bilang coming home, coming home. Iya ya, bukan kita ya, saya sih menyadari bahwa lupa mungkin ya kembali ke rumah, kita terlalu sibuk dengan keluar, saya terlalu sibuk dengan keluar, tetapi dengan kalimat coming home ini 2020 itu luar biasa banget ya, gimana ya, menarik kita untuk pulang ke rumah. Nah, ini kan tentu Pak Wayan, menarik menarik diri ke rumah itu ada kondisi yang tidak nyaman pasti gitu ya. Berperubahan itu identik dengan ketidaknyamanan. Perubahan jiwa itu identik dengan sesuatu yang jadi tidak enak, tidak nyaman. Nah, kehilangan, ketidaknyamanan, kita tahu juga akhir-akhir ini dari mulai pesawat gitu kemarin, terus ini ada gempa, ini semuanya semesta raya ini sedang memberikan instrumen-instrumen yang sangat-sangat memberikan gambaran tentang pengembalian ke dalam gitu, pulang, coming home gitu. Nah, bagaimana menyikapi Pak, bagaimana kita melatih jiwa kita agar selalu ada di track yang kuat untuk bisa kembali ke rumah di dalam apa ya, perubahan-perubahan ini, bagaimana kita bisa beradaptasi dalam perubahan Pak Wayan, silakan. ya. Pertama tentu tentu kita harus mengenal dulu sebentar, ada background Ya, silakan. gaung. Ya. Pertama tentu kita kenali dulu bahwa tubuh dan jiwa kita, tubuh kita adalah rumah yang mungkin sudah lama kita lupakan. Ya, kita sibuk merawat rumah tempat kita tinggal, tapi kita lupa merawat tubuh tempat jiwa kita tinggal. Dan kita sebagai pikiran, ya, lebih banyak main-main. Nanti di sesi terakhir nanti akan ada eh, aliran pesan dari jiwa kita sebagai ayah di dalam diri ini kepada pikiran kita sebagai anak yang sudah terlalu lama mengabaikan ayah dan eh, ibunya, yaitu tubuh ini. Nah, ibu ini adalah tubuh yang begitu lama merawat kita dari sejak bayi sampai saat ini. Namun kemudian kita sebagai anak lebih banyak membuang kotoran ke rumah ibu kita sendiri, ke dalam tubuh kita. Membuang kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan iri hati, menyimpan trauma-trauma, menyimpan kenangan-kenangan buruk masa lalu. Itu mirip seperti kita menyimpan sampah-sampah yang seharusnya sudah dibuang keluar, tapi kita simpan di rumah kita sendiri sehingga dia menjadi sumber dari kerapuhan itu sendiri. Karena rayap-rayap suka di kegelapan. Nah, ketika kita sudah menyadari ini, maka yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kekuatan tubuh sebagai rumah jiwa kita, karena jiwa yang kuat itu akan bertahan lama di dalam tubuh ini ketika tubuhnya sendiri juga menjadi rumah yang nyaman bagi tempatnya berdiam. Ketika tubuh ini banyak dibuat gelisah oleh pikiran, sehingga tubuh ini memiliki energi yang tidak nyaman lagi, sama seperti kita merasa tidak nyaman di rumah, karena terlalu banyak ada pertengkaran-pertengkaran, begitulah jiwa seringkali merasa tidak nyaman berada di dalam tubuh yang dipenuhi oleh kegelisahan-kegelisahan, kegundahan-kegundahan, sehingga tidak ada saat yang tepat bagi jiwa untuk membisiki pikiran yang terus gundah dan gelisah oleh kehidupannya. Padahal sesungguhnya jiwa itu memiliki tugas untuk menjaga pikiran sebagai anaknya, agar si anak itu mau menjadi pendampingnya untuk belajar di kehidupan ini. Sayangnya si anak, yaitu pikiran ini, ya, kita melihat pikiran sebagai anak, tubuh sebagai ibu, dan jiwa sebagai ayah. Sebenarnya pikiran ini sedang dipakai oleh ayah, oleh jiwa ini untuk apa? Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang nanti akan dibawanya pulang. Untuk menjadi lapisan yang disebut manomaya kosa bagi jiwa itu sendiri. Sayangnya kemudian pikiran ini lebih banyak mengikuti bisikan-bisikan ego yang lebih banyak menimbulkan kegelapan. Bisikan-bisikan pembenaran yang melupakan kebenaran yang datang dari hati nurani. Sehingga akhirnya pelan-pelan lapisan-lapisan tadi itu, lapisan tubuh, lapisan mental, energi, kebahagiaan, dan pengetahuan yang menyelubungi jiwa kita menjadi lapisan-lapisan yang tidak lagi kokoh untuk
membuat jiwa nyaman berada di rumahnya ini. Nah, dengan demikian, cara yang terbaik adalah di awal kita harus mulai membersihkan tubuh ini. Membersihkan tubuh ini dari pendaman-pendaman energi-energi buruk, pikiran-pikiran yang negatif, ego-ego yang tidak sepantasnya kita pendam, karena itu seharusnya kita sudah buang lama. Nah, kalau ingin mengembalikan kekuatan jiwa, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kekuatan pikiran itu sendiri. Kekuatan pikiran sadar untuk menolak energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif dari luar, sekaligus memiliki kekuatan untuk membersihkan dirinya sendiri dari pendaman-pendaman buruk yang dia simpan sendiri di dalam batin bawah sadar, di tempat ibunya, di dalam tubuh ini. Sehingga bahasa ilmiahnya adalah DNA kita terlalu banyak terisi oleh pikiran-pikiran, persepsi-persepsi pikiran yang buruk, sehingga DNA kita menciptakan kondisi-kondisi yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, sehingga tubuh tidak nyaman lagi untuk tempat berdiam bagi jiwa kita. Ya, kita mulainya dari mengubah persepsi, Kang Abu, mengubah persepsi pikiran. Oke. Ya. Dan yang menarik Pak Wayan ketika kita belajar gitu ya, tadi menarik sekali mengubah persepsi. Begitu kita belajar, kita menemukan satu metode untuk beradaptasi gitu. Dan punya satu jurus lah ceritanya untuk menghadapi kesedihan, ketakutan gitu. Tetapi yang menarik, ketika datang adaptasi yang baru, si jurus yang lama ini udah expired gitu Pak Wayan. Saya udah ngerasa, oke, kemarin udah bisa melalui nih, kemarin udah bisa lewat gitu si masa-masa menakutkan, menegangkan apa dan lain-lain. Tetapi dengan adaptasi yang baru, dengan problem yang baru, dengan kesadaran yang baru, itu yang menarik adalah pakai jurus yang lama nih justru malah jadi nggak kepake gitu. Itu jadi semakin luas lagi, semakin dinamis lagi dan ya terus berkembang gitu. Nah, yang menarik adalah merubah persepsi dan menemukan adaptasi baru gitu. Nah, hal praktikal apa sih Pak Wayan untuk melatih pikiran kita untuk tetap bisa beradaptasi, untuk tetap bisa merubah persepsi? Nah, bagaimana nih latihan sehari-harinya misalkan gitu ya secara praktikal untuk bisa kita lakukan? Silakan. Ya, supaya kita bisa beradaptasi menghadapi seleksi alam ini, tentu kita harus belajar menerima bahwa semua yang datang adalah kebenaran. Semua yang datang adalah kebenaran. Karena begitu kita menerima itu sebagai kebenaran, maka kita tidak akan memiliki penolakan. Adaptasi dimulai dari penerimaan, bukan penolakan. Karena kalau kita melakukan penolakan, yang terjadi adalah penderitaan. Maka semakin kita menderita, kita akan mencoba semakin menjauh atau flight, menghindar. Kalau kita sudah menghindar ataupun melawan, maka yang terjadi kita tidak beradaptasi. Adaptasi itu adalah selaras dengan perubahan. Ya, beradaptasi artinya selaras dengan perubahan dan tidak bereaksi melakukan perlawanan terhadap apa yang baru itu. Ya, misalnya ketika kita ada musim hujan, kita beradaptasi dengan hujan, kita tidak melarikan diri dari hujan, tetapi kita menggunakan kecerdasan kita untuk bagaimana menggunakan hujan itu sebaik-baiknya agar kita tidak basah, sekaligus kita bisa bepergian. Itu contoh kita beradaptasi dengan perubahan. Tapi selama ini kebanyakan kita karena tidak menerima bahwa hujan adalah kebenaran di musim hujan, akhirnya kita menolak. Kita marah-marah, dan akhirnya karena itu kita sebenarnya membiarkan diri kita tidak lolos kondisi alam ini. Kita tidak beradaptasi. Jadi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan biasanya akan selalu nyaman dimanapun. Nyaman dalam kondisi apapun. Itu ciri-ciri orang beradaptasi. Dan dimulai dari penerimaan. Karena begitu diawali oleh penolakan, penolakan tidak akan menimbulkan adaptasi. Nah, contoh begini. Ketika di masa pandemi ini kita menolak virus, ya, tubuh kita menolak virus, maka tubuh kita akan melakukan perlawanan. Di awal melakukan perlawanan sehingga timbullah gejala-gejala. Gejala-gejala dari yang disimpulkan oleh reaksi sistem imun kita. Entah gejalanya menjadi demam, entah dia mengeluarkan cairan yang untuk mengatasi masuknya virus, sehingga cairan itu menjadi lendir yang menyumbat saluran napas dan sebagainya, itu karena perlawanan. Sementara di beberapa kondisi yang lain tidak ada perlawanan dan dia beradaptasi dengan keadaan itu. Sehingga dengan beradaptasi dia mampu bersahabat dengan keadaan itu. Sama seperti orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi kelumpuhan.
atau beradaptasi dengan kondisi di mana dia tidak mempunyai lengan. Contoh misalnya yang terkenal itu adalah Tony Melendez yang bisa beradaptasi dengan kondisi di mana dia tidak mempunyai kedua lengan, lalu dia gunakan kakinya untuk bermain gitar. Itulah contoh kemampuannya beradaptasi. Karena tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk menggunakan cara lain. Ya, orang buta beradaptasi untuk melihat dengan tidak lagi dengan matanya, melainkan dengan telinganya. Jadi dia mendapatkan informasi dari telinganya sehingga dia mengenali sesuatu walaupun dia tidak melihatnya. Ada orang buta dan tuli bisa mengenali sesuatu oleh vibrasi yang masuk melalui kulitnya. Nah, itulah yang disebut beradaptasi. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Dimulai dengan penerimaan. Ya, karena kalau kita mulai dengan penolakan, penolakan kita akan menutup pintu potensi kita untuk beradaptasi dengan keadaan itu. Dimulainya dari situ. Praktisnya adalah dimulai dari belajar menerima keadaan. Oke. Belajar menerima keadaan. Ini waktu kita bicara ini langsung ada contoh real Pak Wayan. Ini di YouTube ada yang bertanya gini, ini menarik sekali nih. Kita bicara, ini ada pertanyaan. Saya baru mengalami musibah kehilangan adik bungsu. Sejak itu saya merasa begitu rapuh. Bagaimana menata hati untuk lebih kokoh lagi Pak Wayan? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat praktikal. Nah, persepsi atau penerimaan. Nah, mungkin bisa lebih spesifik Pak Wayan, apalagi ini berbicara tentang adik, hubungan yang sangat dekat sekali, yang melekat gitu Pak Wayan. Nah, artinya di situ ada kemelekatan. Nah, bagaimana Pak untuk menghadapi ini? Silakan. Ya. Pertama tentu kita terima dulu bahwa kita layak dan wajar memiliki kesedihan. Itu yang pertama. Jangan membenci kesedihan, jangan membenci tangis kita yang keluar. Karena kehilangan itu memang menyakitkan. Kehilangan itu memang menyakitkan. Jadi pertama, terima. Jika ingin menangis, menangislah. Kemudian yang kedua, terima kenyataan bahwa pada akhirnya semua orang akan meninggalkan kehidupan ini. Terima kenyataan bahwa tidak perkara waktu, semua orang akan meninggalkan juga dunia ini. Kemudian terima kebenaran lainnya, bahwa kita masih diberikan waktu untuk kita syukuri, untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yang lain, kita terima kebenaran bahwa waktu bagi sang roh yang telah meninggalkan kehidupan ini sangatlah pendek di alam sana. Misalnya, dia meninggal sekarang dan kita mungkin meninggal 50 tahun lagi, ya. Kita menunggu 50 tahun lagi untuk bertemu dengan jiwa dari adik kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Namun di sana mereka menunggu kita dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi hanya beberapa waktu yang singkat mereka menunggu kita juga pulang. Sementara kita di sini menunggu lama untuk bisa berjumpa kembali dengan dia. Dan jangan lupa kebenaran lain bahwa dulu kita tidak ada di sini. Dulu adik kita juga tidak ada di sini. Kelak kita juga tidak akan ada di sini. Kelak semua orang yang kita kenal saat ini juga tidak akan ada lagi di sini. Pada akhirnya, tak ada satupun yang akan kita ingat di kehidupan ini. Dan mungkin tidak semua orang akan mengingat kita lagi. Generasi-generasi setelah kita, ratusan tahun kemudian, kita mungkin akan terlupakan. Kecuali kita meninggalkan sebuah nama yang mungkin akan terus dikenang. Jika tidak, kita akan melupakan. Dan bahkan jika kita lahir kembali dalam kehidupan berikutnya, kita pun mungkin melupakan siapa diri kita di kehidupan sebelumnya. Sama seperti sekarang kita melupakan siapa diri kita di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi semua akan kita lupakan. Tak ada satupun yang akan kita ingat. Sehingga membiarkan diri kita terlalu larut dalam ingatan itu. Ingatan yang kelak akan kita lupakan semua. Kita mungkin lupa apakah saya dulu di kehidupan sebelumnya bersaudara dengan Kang Abu, bisa jadi. Tetapi sekarang persaudaraan itu mungkin berbeda bentuknya. Ya, seperti itu kira-kira praktisnya adalah kita izinkan kebenaran itu menemui kita. Kebenaran bahwa kesedihan itu memang layak ditangisi, silahkan. Namun jangan izinkan berlama-lama, itu saja. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, wah itu menarik banget waktu Pak Wayan tadi bilang bahwa kita dulu nggak ada, siapapun yang telah meninggalkan kita juga nggak ada, dan kita kelak juga akan seperti itu, dan mungkin 10 tahun, 50, 100 tahun juga kita akan dilupakan, bahkan diri kita melupakan diri kita sendiri di kehidupan yang akan datang gitu ya Pak Wayan. Itu dalam banget nih Pak Wayan. Saya jadi tergelitik Pak Wayan.
Kalau dalam satu statement sederhana, Pak, ini karena ini sedikit nih, nyerempet-nyerempet berbicara tentang kematian. Makna kematian itu apa sih, Pak, sebetulnya, Pak? Kematian itu poinnya dan maknanya untuk kita bagi yang hidup itu apa sih gitu? Silakan, Pak Wayan. Kematian ada agar kita menghargai kehidupan. Maafkan, maafkan. Maafkan dalam segala kuasa. Bahkan sang kuasa tak mampu menghentikan kematian yang harus terjadi. Maafkan. Namun kematian akan selalu menjadi tempat untuk menoleh pada kehidupan. Bahwa kematian ada untuk mengingatkan setiap yang hidup agar menghargai kehidupan. Jika kematian adalah bencana, maka kehidupan adalah berkah yang layak dijaga. Izinkan jiwa kita, pikiran kita, keadaan kita saat ini lebih menghargai kehidupan daripada membenci kematian. Jadi, pada sisa waktu yang masih ada, izinkan kita menghargai kehidupan yang masih tersisa. Izinkan kita menghargai waktu yang masih diberikan buat kita. Itulah makna hadirnya kematian. Tidak untuk menakuti, tetapi untuk membuat kita menghargai kehidupan dan orang-orang hidup yang masih ada bersama kita. Tapi maafkan, dalam kuasa yang tak terbatas, kematian yang harus terjadi akan terjadi, dan kehidupan yang masih akan berlangsung untuk dipelajari bagi setiap jiwa yang masih ada di kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Itu luar biasa ya, teman-teman, Ibu dan Bapak. Selama ini saya mayoritas gitu dalam dalam pengalaman ini bahwa melihat kematian itu adalah hal yang takut, hal yang mengerikan gitu. Kita diberikan informasi-informasi bahwa kematian itu nanti kelak seperti ini, seperti itu, dengan bumbu-bumbu ada siksa apa dan seterusnya. Tetapi sesaat kita mendengarkan Pak Wayan dengan aliran semestanya, saya rasa kita sama-sama setuju bahwa hati kita semua tergetar gitu ya. Hati kita semua seakan mendapatkan asupan yang sangat cerah, sangat bercahaya untuk bagaimana kita mensyukuri gitu, untuk bagaimana kita menyadari Sebentar, bahwa kematian itu hadir. Gimana Pak Wayan? sebentar Kang Abu. Iya, Bercerita tentang kematian, izinkan aliran pesan ini mengalir kembali. iya. Bagi yang bertanya tadi, di kehidupan ini, aku menemani kalian sebagai sang hidup. Dan di kematian nanti, aku pun menemani perjalanan kalian sebagai Ruh Agung yang akan menuntun kalian pulang. Di kehidupan ini aku menemani kalian sebagai tubuh yang kalian tempati, sebagai jiwa yang memberi hidup pada diri kalian, dan sebagai kecerdasan yang memberi kemampuan bagi pikiran kalian. Di kehidupan ini aku tak pernah menjauh dari kalian, selalu menemani kalian melewati kehidupan, melewati suka duka ini. Bahkan jika kalian masih memiliki waktu, akulah sang waktu itu yang sedang ada bersama kalian. Dan ketika kalian terbebas dari ruang dan waktu yang terbatas di kehidupan ini, kalian menyatu denganku sebagai sang waktu yang tak terbatas di alam kematian. Lalu manakah yang memisahkan kalian
dari diriku yang memenuhi seluruh angkasa, memenuhi seluruh alam semesta ini. Tak ada saat di mana kalian terpisah dariku. Tak ada tempat di mana kalian tidak ada bersamaku. Lakukan perjalanan kalian bersamaku. Tak ada kematian yang akan memisahkan kalian. Karena kalian adalah jiwa yang tak pernah mati. Dan tubuh yang mati ini hidup karena ada kalian di dalamnya sebagai sang hidup. Kelak dia akan kembali menjadi benda mati yang akan kita tinggalkan, meneruskan perjalanan kehidupan sebagai sang hidup yang abadi. Maka berhentilah larut dalam kesedihan, anakku. Berhentilah larut dalam kesedihan, karena tak pernah saat di mana aku tidak ada bersamamu. Dalam suka dan duka, aku menemanimu sebagai tubuhmu, sebagai jiwamu. Mari anakku, lewati setiap perjalanan kehidupan ini bersamaku, dalam perlindunganku, dalam setiap suka duka yang harus kalian jalani dengan keikhlasan, karena kalian sedang ada bersamaku selamanya, anakku. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur. Teman-teman, sahabat dialog positif. Luar biasa ya. Luar biasa kita sangat apa ya? Sebenarnya susah untuk diucapkan dengan kata-kata, tetapi saya rasa kita sama-sama bisa merasakan satu kata sih yang paling tepat adalah rindu, Pak Wayan. Pak Wayan tadi menyatakan tadi adalah satu yang kerinduan, suatu hal yang ya mungkin ini bisa apa ya? Bisa memberikan satu contoh bahwa penguatan itu bukan dalam bentuk fisik gitu. Kita memiliki apapun, kita memiliki ilmu, kita memiliki apapun deh kita sebutin satu-satu gitu ya. Tetapi ini dengan kita berkumpul teman-teman, dengan kita berinteraksi, dengan kita sama-sama saling mau mendengar, saya rasa tadi ada kekuatan yang sangat kuat untuk jadi pede gitu menghadapi ini semua gitu Pak Wayan. Jadi apa ya? Merasa terobati gitu, merasa ada yang memeluk, merasa ada yang gimana ya? Ada sesuatu hal yang kalimat terakhir aku selalu bersamamu gitu yang kita selalu lupakan, yang kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan permainan-permainan ini semua dan saya rasa ini luar biasa sekali gitu. Pak Wayan, terima kasih banyak telah membangunkan, memberikan spirit, memberikan kekuatan gitu. Dan saya rasa ini yang sangat kita butuhkan di saat ini dan ya menarik sekali bahwa tidak ada yang sia-sia, malam hari ini perlu terjadi dan harus terjadi, itulah kebenaran gitu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih yang sangat mendalam gitu. Luar biasa ya teman-teman. Luar biasa. Ini kayaknya malam hari ini kita banyak hening gitu. Malam hari ini kita banyak ke dalam gitu. Mudah-mudahan night to remember, malam ini ada sesuatu yang bisa kita ingat, kita bawa kekuatan ini untuk menghadapi hari esok. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan, terima kasih sekali juga tadi yang bertanya gitu di YouTube, pop up pertanyaan itu yang mengarahkan kita ke hidup tuh momen gitu ya. Hidup tuh, saya menyadari tadi Powen berbicara waktu adalah aku gitu. Hidup adalah momen itu sendiri dan ya kita nggak punya besok, nggak punya kemarin gitu. Kita hanya memiliki hari ini gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan, luar biasa sekali. Mungkin berikutnya kita menyadari bahwa kematian adalah pengingat gitu ya untuk menghargai kehidupan gitu Pak Wayan. Hal yang paling simpel Pak Wayan, sederhana aja. Apa sih menghargai hidup itu bagaimana gitu Pak Wayan? Silakan. Bersyukur. Ya. Bersyukur adalah cara menghargai kehidupan.
Lalu menjaga tubuh ini sebagai berkah bagi jiwa adalah cara bersyukur, cara berterima kasih. Ya, itu. Karena sesungguhnya bagi setiap jiwa yang penuh bakti kepada Tuhannya, sesungguhnya menjaga tubuh adalah menjaga Tuhan. Menjaga jiwa adalah menjaga Tuhan. Jika ingin membela Tuhan yang Maha Kuasa, belalah jiwa kita agar tidak terkotori oleh ego-ego negatif dari dalam diri kita. Tidak usah menjaga jiwa yang lebih besar. Tidak usah menjaga Tuhan sebagai jiwa semesta raya. Jagalah jiwa kita sebagai Tuhan bagi semesta kecil yang sedang ada dalam tubuh kita. Jaga jangan sampai pikiran-pikiran kita mengotori kesuciannya. Jangan menjaga kitab suci yang disucikan. Karena tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Jagalah kitab suci ini. Jagalah tubuh ini sebagai kitab suci yang dititipkan untuk perjalanan jiwa kita di kehidupan ini. Tidak usah menjaga yang lain. Jaga Tuhan dalam diri kita. Jaga kitab suci dalam diri kita. Dan jaga diri kita sebagai pikiran agar tidak terkotori oleh emosi-emosi dan energi-energi yang akan menodai kesucian jiwa kita. Percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Itulah cara kita menghargai berkah kehidupan ini. Karena jika tidak dihargai, maka sang waktu akan memisahkan diri dari tubuh ini untuk kembali di kehidupan berikutnya dengan pikiran yang lebih bisa menjaga dirinya, lebih bisa menjaga jiwanya, lebih bisa menjaga tubuhnya. Karena bagi setiap pikiran yang tidak mampu menjaga tubuhnya, tidak mampu menjaga jiwanya, bagaimana berkah itu akan bisa diberikan kembali? Bagaimana berkah itu akan dipertahankan ada bersamanya? Maka hargailah kehadiran Tuhan sebagai jiwa, kehadiran Tuhan sebagai tubuh kita, yang sedang menemani kita belajar di kehidupan ini untuk mengenal rasa, mengenal pengetahuan, mengenal kehadirannya di mana-mana yang mewujud dalam setiap ciptaan. Itulah tugas kita sebagai jiwa. Itulah tugas kita sebagai pikiran. Itulah tugas kita sebagai tubuh yang bersama-sama saling menjaga di kehidupan ini. Itulah cara bersyukur, berterima kasih, dan menghargai kehidupan ini. Terima kasih Pak. Kembali ya, bersyukur, dan bersyukur. Itu mungkin pembelajaran seumur hidup agar kita selalu bisa bersyukur. Karena tadi ada kalimat yang menarik bahwa jagalah jiwa, jangan sampai pikiran mengotori kesuciannya gitu. Kita tidak untuk menjaga kitab suci dalam tanda petik buku, tetapi tubuh ini adalah kitab suci yang tertua yang perlu kita jaga gitu. Bahwa Ibu dan Bapak kalau udah nonton film Soul, itu film 2020 terakhir itu mungkin itu saya rasa satu film yang wajib ditonton gitu ya. The one of the best movie lah itu, the movie of 2020 menurut saya gitu. Itu mengajarkan sekali resume 2020 tentang perjalanan jiwa gitu. Jadi di film itu diceritakan bahwa ada jiwa yang tidak pernah diberikan kemasan manusia gitu. Ada jiwa yang entah ribuan atau ratusan ribu yang nggak pernah diberikan kemasan sebagai manusia gitu. Dan dia bahkan nggak mau jadi manusia gitu. Itu menariknya. Nah di situ saya selalu ingat, entah kenapa kalau ada yang berbicara kaitannya sama jiwa tuh, saya selalu ingat kalimat pawayan gitu, kata pokoknya kalau jiwa pawayan gitu, itu ingat banget. Jadi selama nonton film itu saya selalu merelatekan semua episode-episode dialog positif yang berkaitan dengan itu. Dan yang menarik adalah ketika dia dikasih kesempatan sebentar untuk jadi manusia, dia sangat bersyukur sekali jadi manusia gitu. Dan di situ saya baru menyadari kenapa kitab suci Al-Quran misalkan banyak sekali kata-kata sedikit dari kamu yang bersyukur, sedikit dari kamu yang bersyukur, bahwa untuk menjadi manusia ini prosesnya sangat panjang sekali gitu.
untuk mendapatkan kendaraan yang sekarang kita gunakan ini prosesnya sangat susah, sangat panjang dengan apa ya, dengan perjuangan gitu. Dan yang sangat menarik adalah hari ini kita dengan sangat mudah mengotori kesucian itu dengan pikiran-pikiran yang tadi Pak Wayan sampaikan bahwa jangan sampai pikiran mengotori kesucian sang jiwa ini. Wah, terima kasih Pak Wayan, itu make my day Pak Wayan. Ini Jumat malam ini ya up and down ya, hidup ini up and down, jiwa ini up and down, tetapi simple gitu. Kita kumpul di sini, kita berapa nih? 291 orang di sini kita kumpul. Saya rasa ini sangat menguatkan kita untuk bisa membuka jiwa-jiwa yang dalam tanda petik untuk selalu bisa bersyukur gitu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Nah, berbicara tentang rapuh Pak Wayan, hal yang membuat paling merapuhkan jiwa Pak, yang membuat jiwa ini apa ya, sangat ternodai gitu. Pikiran-pikiran yang sangat menodai dalamnya sang jiwa itu, pikiran apa Pak Wayan sebetulnya? Silahkan. Kecemasan, Oke, kecemasan. Karena kecemasan itu akan menurunkan semua energi-energi. Ya, spirit kita, semangat kita turun oleh kecemasan. Sehingga akhirnya eh, di tingkatan yang lebih, maaf Kang Abu sore, di tingkatan yang lebih mendalam, kecemasan itu menyebabkan kepanikan. Ya, jika kepanikan, bagaimana jiwa bisa bekerja dengan baik? Karena jiwa adalah sumber ketenangan, dia tidak akan mampu mengalirkan ketenangan ketika pikiran tidak mampu menjaga ketenangan dirinya sendiri. Sama seperti air yang mengalir dengan jernih, ya, tidak akan mampu memberikan kejernihan jika tempatnya selalu disiapkan tempat yang kotor. Kejernihan akan mudah mengalir pada tempat yang jernih. Jika kita mengambil air jernih dengan tempat yang kotor tanpa sempat mencucinya, maka air jernih pun akan berubah menjadi kotor. Nah, jiwa akan selalu mengalirkan ketenangan. Tapi jika ketenangan yang dialirkan oleh jiwa kemudian dikotori oleh kecemasan, oleh kegelisahan, maka seperti itulah yang akan bertumbuh di dalam tubuh ini. Itulah yang akan menyirami setiap sel dalam tubuh kita. Karena jiwa adalah kebeningan yang bisa diwarnai oleh apa saja dari pikiran kita. Jika pikiran kita bening, maka aliran pengetahuan dari jiwa akan menyirami sel-sel tubuh kita dengan kebeningan yang sama, dengan ketenangan yang sama, dengan kebahagiaan yang sama. Itu sebabnya mesti ada keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, agar jiwa bisa mengalirkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, karena pikiran juga menginginkan hal yang sama. Nah, kerapuhan itu disebabkan terutama oleh pikiran yang dipenuhi oleh kecemasan. Pada beberapa kasus, kecemasan pikiran bisa menyisakan penyakit yang disebut psikosomatik. Penyakit yang disebabkan oleh kegelisahan, pikiran yang dipenuhi kecemasan. Sehingga dada berdebar, jantung berdebar, napas menjadi terasa sesak, keringat dingin, dan sebagainya. Merasa vertigo, dan sebagainya. Itu karena tubuh menyiapkan dirinya untuk mengikuti apa kata pikiran, yaitu kecemasan. Menyiapkan dirinya untuk panik sehingga jantung berdenyut kencang, napas memburu, kaki gemetaran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah. Jika sudah demikian, bagaimana tubuh akan kuat berjalan untuk menyangga perjalanan jiwa di kehidupan ini? Semua dimulai dari pikiran kita. Sehingga yang terpenting diatasi di awal adalah kecemasan. Kecemasan. Ya. baik Pak Ketakutan Wayan. itu penting. Hmm, hmm. Takut itu penting. Tetapi membiarkan takut menjadi kekhawatiran berlebihan, kekhawatiran dibiarkan menjadi kecemasan, apalagi kecemasan dibiarkan menjadi fobia, itu benar-benar akan merapuhkan tubuh ini, sekaligus merapuhkan kedudukan jiwa di dalam tubuh ini. Sehingga dia gelisah. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dan kalau saya membaca buku literasi atau buku atau informasi bahwa semua penyakit fisik itu datangnya dari jiwa, datangnya dari tadi kalau berbicara psikosomatik gitu. Nah Pak, bagaimana sih Pak alurnya pikiran yang sibuk
jiwanya yang jadi dalam tanda petik, cemas gitu, terus impact-nya jadi satu penyakit gitu. Misalkan, apakah benar cancer itu terjadi karena memang ada kepanikan atau cancer itu terjadi karena memang ada penyakit di dalam dalam tanda petik jiwanya? Apapun bentuk penyakit fisik itu datangnya dari jiwa gitu. Apakah betul dan bagaimana prosesnya Pak Wayan? Silakan. Ya, ya pertama pikiran itu adalah sebuah kekuatan. Kalau dalam ilmu mistiknya, ya, pikiran itu ibaratnya keris pusaka dalam diri kita. Pikiran adalah keris pusaka yang tajam, yang bisa kemudian dengan persepsinya yang buruk eh, atau energi-energi buruk yang dialirkan oleh pikiran itu yang dipendamnya, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada kode-kode DNA kita. Ya, pikiran kita lah yang menciptakan itu. Sehingga misalnya ketika pikiran cemas, maka kelenjar di atas ginjal kita yang disebut kelenjar adrenal itu akan menghasilkan adrenalin yang memicu jantung kita berdenyut dengan kencang. Dan ketika jantung kita berdenyut dengan kencang, yang awalnya adalah respon bagi pikiran yang sedang takut, ya, karena ketika pikiran kita takut, pikiran kita cemas, maka tubuh kita akan membantu mempersiapkan dirinya untuk lari atau melawan, fight or flight. Tapi sayangnya ketika jantung berdebar yang awalnya sebagai reaksi normal untuk membantu persiapan dirinya lari atau melawan, kemudian direspon oleh pikiran kembali dengan pemikiran bahwa jangan-jangan jantung berdebar ini adalah tanda-tanda saya akan mengalami serangan jantung. Nah, kembali pikiran yang tadinya cemas, yang sudah didukung oleh jantung yang berdebar, malah kembali menganggap jantung berdebar sebagai gejala-gejala awal. Nah, pertama cemaslah dia oleh penyakit jantung. Nah, kemudian karena cemas oleh penyakit jantung, kemudian dia semakin berdetak kencang. Lalu untuk mengimbangi aliran darah yang begitu kencang ke paru-paru, paru-paru kemudian mencoba mengambil udara yang cukup banyak. Sehingga dia membutuhkan napas yang lebih memburu kadang-kadang atau napas yang lebih mendalam. Dan kemudian pikiran menganggap dirinya sedang sesak. Nah, kembali lagi pikiran cemas oleh kejadian di paru-paru. Padahal paru-paru sedang melakukan proses untuk mengimbangi aliran darah yang kencang ke paru-paru. Nah, kemudian lambung merasa tubuh ini akan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan dan melarikan diri tadi. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk menambah energi. Maka dia siapkan asam lambung untuk memperbaiki atau mencerna kalau ada makanan yang masuk sebagai sumber energi. Akhirnya asam lambung meningkat. Asam lambung yang meningkat inilah kemudian menimbulkan rasa tambah perih di ulu hati. Dan ini kemudian menambah kecemasan. Jadi pikiran yang cemas menciptakan gejala pada tubuh, lalu gejala pada tubuh direspon kembali sebagai tambahan kecemasan. Dan akhirnya ini menjadi lingkaran setan yang terus-menerus. Dan tubuh yang kemudian terus-menerus mendapatkan reaksi-reaksi stresor yang mendalam dari dalam dirinya sendiri, kemudian menimbulkan perubahan-perubahan di tingkat seluler, bahkan di tingkat DNA kita. Nah, itu sebabnya mungkin terjadi mutasi-mutasi di dalam kecerdasan DNA kita yang kemudian merespon apa yang dipikirkan oleh pikiran. Contohnya misalnya begini, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan saya kena kanker paru-paru sehingga saya sesak, jangan-jangan saya begini. Nah, jangan-jangan itu kemudian direspon oleh tubuh untuk menciptakan apa yang dipikirkan oleh pikiran kita sendiri akibat kecemasan itu. Inilah yang kemudian menjadi lingkaran setan. Jiwa kemudian tidak mampu lagi. Karena apa? Pikiran adalah presiden di dalam tubuh ini. Pikiran adalah presiden yang mengendalikan hampir 100 triliun sel dalam tubuh kita. Sehingga jika pikiran memiliki kecemasan berlebihan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya, itulah perintah yang harus diikuti oleh sel-sel tubuh kita yang cerdas ini. Itu sebabnya jika ingin mendapatkan tubuh yang sebagai rumah yang kuat dan kokoh bagi jiwa kita, saatnya pikiranlah memulai dengan mengokohkan dirinya, meneguhkan dirinya, menguatkan dirinya, menenangkan dirinya, agar lingkaran setan dari dalam tidak mengguncang kita dari dalam. Kira-kira seperti itulah situasi
di mana lingkaran setan terjadi. Ya, Baik, kira-kira terima gitu. kasih Pak Wayan. Jadi ujungnya itu menarik ya, pikiran adalah kekuatan, pikiran adalah keris pusaka, pikiran adalah presiden yang dia jadi komando 100 triliun sel. Dan iya ya, ketika pikiran itu jadi kompleks gitu ya, jadi cemas. Tadi Pak Wayan menyampaikan ada kelenjar adrenalin di situ, nanti nyambung ke apa namanya, masuk ke ulu hati gitu ya, tadi asam lambung, dan itu jadi berputar-putar dan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk gitu. Dan kalau itu tidak disadari, itu tidak akan bisa berhenti ya Pak Wayan. Kesadaranlah yang akan nanti menghentikan itu. Nah, akhirnya ini jadi banyak pertanyaan Pak Wayan. Ini pertanyaannya jadi similar nih, pertanyaannya banyak di YouTube maupun di Zoom ini nih. Bagaimana cara supaya tidak cemas? Kadang cemas membuat kita bergerak untuk maju, kalau tidak hidup terlalu santai. Bagaimana membalance-nya? Bagaimana cara menjaga pikiran agar tetap seimbang, tidak cemas dan tidak mengotori jiwa ketika seseorang mendapat ancaman atau teror yang berturut-turut? Serupa juga pertanyaan ini ada di YouTube Pak Wayan. Jadi poinnya adalah balancing antara presiden nih ya dengan yang dikendalikannya, balancing antara bagaimana pikiran dengan jiwa gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, awalnya pikiran hanya takut. Pikiran hanya takut oleh sebuah objek. Jadi karena dia pikiran, dia takut pada sebuah objek. Yang dia pahami objek itu menakutkan. Takut pada kematian, takut pada penyakit. Dia mengenal itu. Tapi kemudian ketika rasa takutnya terpendam di batin bawah sadarnya, di setiap kecerdasan sel dalam tubuhnya, disitulah ketakutan berubah menjadi kecemasan. Sehingga ketika ketakutan sudah menjadi sebuah program kecemasan di batin bawah sadar, atau di kecerdasan setiap sel tubuhnya, disitulah kemudian pikiran seringkali tidak sanggup lagi melakukan menganulir perintah-perintah. Sehingga berkali-kali pikiran mencoba untuk menenangkan dirinya, menguatkan dirinya, tetapi program itu sudah terlanjur tersimpan di sel-sel dalam tubuhnya. Sehingga ketika sedikit saja pikiran mengalami kecemasan, 1/5 detik kemudian, bayangkan, 1/5 detik kemudian, ya, sel-sel tubuhnya merespon apapun yang sempat menjadi trauma atau ketakutannya. Nah, inilah yang menyebabkan semakin sulitnya pikiran itu mengubah dirinya menjadi lebih tenang. Karena programnya sudah ada di batin bawah sadar, di kecerdasan sel-selnya. Sehingga cara yang paling bagus dilakukan adalah menengok kembali sel-sel kecerdasan sel-sel itu untuk memperbaikinya langsung dari batin bawah sadar itu sendiri. Caranya tentu saja dengan mengizinkan pikiran sadar ini terhubung dengan pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar yang berkuasa pada setiap sel tubuh kita. Nah, caranya adalah satu, turunkan gelombang pikiran kita dari sibuk, ya, di gelombang sibuk yaitu beta, ke gelombang alfa theta atau meditatif. Karena hanya dengan itu pikiran kita akan terbebas dari bisikan-bisikan ego negatif yang menambah ketakutannya, yang menambah kesibukannya. Nah, ketika pikiran sudah turun ke gelombang alfa theta, di situ dia bisa melakukan program reprogramming bagi kecerdasan selulernya, kecerdasan di DNA-nya itu, untuk mengubah apa yang dulu pernah ditanamnya menjadi hal yang baru. Nah, salah satu contoh yang paling gampang adalah nanti malam sebelum tidur bagi mereka yang mengalami kecemasan, nanti malam sebelum tidur. Lakukan minimal 21 hari bagi yang belum terbiasa. Bagi yang sudah bagus, boleh 14 hari. Jadi setiap malam sebelum tidur, bagi yang diliputi kecemasan, ya, lakukan berulang-ulang 30 menit sebelum tidur sampai tertidur. Berikan afirmasi. Berikan afirmasi kepada diri kita. Misalnya, mulai malam ini, seluruh tubuh saya, seluruh bagian dari tubuh saya bebas dari gejala cemas. Mulai malam ini, seluruh bagian dari tubuh saya bebas dari gejala cemas. Saya terbangun sebagai pribadi yang tenang dan pemberani. Sambil membayangkan keberanian itu seperti apa, ketenangan itu seperti apa. Imajinasikan itu sambil mengucapkan kata-kata tadi. Rasakan kita
berani menghadapi apa saja yang dulu kita takuti. Misalnya kita cemas terhadap penyakit, rasakan kita mendengar berita-berita tentang penyakit dan kita baik-baik saja. Rasakan kita membaca cerita tentang penyakit, tetapi kita tenang-tenang saja. Rasakan denyut jantung kita membaik, normal semuanya. Nah, imajinasi dan afirmasi itulah yang akan membantu kita memperbaiki di tingkat seluler kita, sehingga tidak ada lagi respon. Ya. Karena respon di tingkat seluler itu seperti refleks. Refleks ketika kita takut kepada api, takut kepada sengatan listrik, nah seperti itu. Jadi refleks-refleks itu kita ubah di level seluler dengan mengucapkan afirmasi dan imajinasi. Seperti itu. Lakukan berulang-ulang sampai tertidur. Sehingga nanti akan terbawa ke batin bawah sadar kita. Kenapa butuh 14 atau minimal 21 hari? Agar apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar kita dianggap sebagai sesuatu yang memang benar-benar diinginkan oleh pikiran sadar kita. Karena jika hanya mengucapkan satu pikiran sudah diikuti, bahayanya adalah apapun yang kita pikirkan akan mudah menjadi kenyataan. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Sehingga batin bawah sadar kita di tingkat seluler akan benar-benar menyeleksi apa yang benar-benar kita butuhkan. Jika kita mengulang-ulang keinginan bahwa kita ingin bebas dari cemas dan menjadi pribadi yang tenang dan pemberani, maka setiap sel-sel kita, sel kelenjar, sel jantung, sel paru-paru akan menenangkan dirinya sendiri. Begitulah respon dari sel-sel kita. Karena sel-sel kita memiliki kecerdasan. Disitulah Tuhan ada sebagai kecerdasan batin bawah sadar. Pada jiwa dia ada sebagai kecerdasan atas sadar. Pada pikiran dia ada sebagai kecerdasan sadar. Kolaborasi ketiga-tiganya. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Pak Wayan, Teman-teman maaf yang mengalami. ya, maaf sekali Pak Wayan, mungkin boleh agak dijelaskan lagi tentang tingkat seluler, tubuh seluler. Itu tuh tubuh atau tingkat seluler itu seperti apa Pak Wayan? Itu mungkin perlu Nah, agak dielaborasi sedikit, silakan. ya, tubuh kita kan dibentuk oleh triliunan sel. Nah, sel-sel kita itu adalah individu-individu tersendiri. Ya, individu-individu tersendiri yang membentuk sebuah alam semesta kecil yang kita sebut tubuh ini. Setiap sel kita adalah makhluk hidup. Ya, sehingga kalau kita ingin belajar tentang alam semesta, kita belajar dengan tubuh ini. Karena rahasiamu adalah rahasiaku. Al-insan siri wa ana siruhu. Jadi dengan cara itu kita mempelajari bahwa sebagai jiwa kita adalah penguasa triliunan makhluk hidup. Ya, jadi itulah menjadi jiwa dalam tubuh inilah kita belajar menjadi penguasa atas alam semesta kecil ini dengan makhluk-makhluk hidup yang kita sebut sebagai sel-sel itu. Nah, sel-sel itu sendiri memiliki pikirannya tersendiri. Tetapi dia adalah abdi bagi pikiran sadar kita. Dia abdi bagi pikiran sadar kita. Dia akan mengikuti perintah-perintah yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita inginkan kesuksesan, perintahkan tubuh kita ini, setiap selnya melakukan perbaikan dan membentuk kesuksesan kita di masa depan. Dan dengan sendirinya, makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta ini pun akan menciptakan keadaan yang menyesuaikan diri dengan apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar kita. Itulah yang disebut dengan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Jadi, bagaimana kita bisa mengatur makhluk-makhluk hidup di alam semesta ini? Latihannya adalah belajar mengatur makhluk-makhluk hidup dalam tubuh kita yang disebut sebagai sel-sel hidup ini. Ya, bicara dengan tubuh kita, bicara dengan jantung kita, karena jantung kita dipenuhi oleh sel-sel hidup yang membentuk organ jantung. Paru-paru kita dibentuk oleh sel-sel paru-paru. Bicaralah sebagai pikiran sadar. Berikan dia kebaikan-kebaikan, energi-energi positif. Nah, itulah yang kita lakukan. Kita berbicara seakan-akan kita berbicara kepada rakyat kita sendiri sebagai presiden. Ya, jadikan diri kita sebagai pikiran yang berkuasa atas alam semesta yang dipenuhi oleh rakyat-rakyat berupa sel-sel itu. Di dalam sel kita ada DNA. Di dalam DNA kita ada atom. Di dalam atom ada kecerdasan. Itulah Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di setiap ruang kosong
pada atom itu sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin bicara sama Tuhan untuk kesehatan tubuh kita, bicaralah pada Tuhan yang ada sebagai kecerdasan semesta tak terbatas di setiap DNA yang berkuasa atau memprogram setiap sel tubuh kita. Kepada itulah kita berdoa. Ya. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan yang ada di luar, tapi lupa berdoa kepada Tuhan yang ada pada setiap sel tubuh kita. Ketika kita minta kepada tubuh kita atau ibu ini, dan juga kepada jiwa kita atau ayah kita, maka kecerdasan atas sadar dan kecerdasan bawah sadar akan memenuhi apapun yang kita inginkan. Saya sudah membuktikan sendiri. Ketika saya memiliki sebuah tumor seukuran kelereng yang sudah saatnya 20 tahun saya pelihara dan ingin saya operasi, saya bedah, saya katakan seperti itu. Mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Sambil saya membayangkan tempat tumor itu ada, lalu saya bayangkan tumor itu tidak ada di tempatnya. Saya lakukan 14 hari dan di hari ke-15 tiba-tiba tanpa sadar tumor itu pecah. Tanpa perdarahan isinya keluar dan 3 hari kemudian kulitnya menutup. Tidak ada perdarahan. Bagaimana itu terjadi saya juga tidak mengerti. Tapi saya percaya kejadiannya adalah sel-sel tumor itu melakukan tugasnya. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai pelebur. Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas ada di dalam setiap sel kita sebagai pencipta sel-sel baru, pemelihara sel-sel yang sudah tercipta, dan melebur sel-sel yang sudah menua dan mati. Jadi ketika kita bicara pada kecerdasan semesta atau Tuhan dalam diri kita, mintalah apa yang ingin kita lebur, apa yang ingin kita ciptakan, apa yang ingin kita pelihara. Bicaralah pada kecerdasan yang ada sebagai Tuhan dalam setiap sel kita. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu situasinya. Ini ilmu khusus sebenarnya. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak. Wah, itu luar biasa ya tentang selular itu, bahwa indah sekali Pak Wayan mengatakan di dalam sel itu ada DNA, di dalam DNA itu ada atom, di dalam atom itu ada kecerdasan tidak terbatas, dan disitulah Tuhan di dalam konsep kecerdasan tidak terbatas gitu ya, dalam kesadaran yang lebih luas gitu. Dan Pak Wayan memberikan contoh dengan experience-nya tentang tumor tadi gitu, bahkan ya itu tadi ketika kita bisa dan mampu, dan ya saya rasa itu berlaku untuk semua orang kan ya Pak Wayan ya. Semua orang ketika Ya, bersungguh-sungguh bisa ya Pak Wayan ya. bisa. Ya, karena kadang-kadang ya gini kan Pak Wayan ya, skeptikalnya pikiran gitu ya. Itu sih nggak mungkin, itu di luar nalar, itu di luar apa. Nah, yang justru malah membuat itu tidak terjadi itu adalah lawan dari pikiran kita. Apakah begitu Pak Wayan? Persis. Karena Hmm. begitu kita menutup diri terhadap kecerdasan dalam diri kita, itulah kafir. Itulah kafir. Kita menutup diri terhadap kehadiran Tuhan dalam diri kita sebagai kecerdasan. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari potensi luar biasa yang dimiliki. Maka terlahir dalam tubuh manusia itu berkahnya luar biasa. Karena kita diberikan berkah yang luar biasa berupa pikiran sadar ini. Itulah kekuatan yang luar biasa yang membuat kita bisa mengenalinya, mengenali kehidupan ini, memahami rencana-rencana kehidupan ini, melakukan apa saja. Ya, cuman sayangnya banyak yang bertanya, saya sudah melakukan ini, kenapa gagal? Nah, karena seringkali kegagalan itu disebabkan oleh ketidakyakinan itu sendiri. Sementara kekuatan kita harus berkolaborasi, ya. Tidak cukup kekuatan saja tanpa keyakinan. Keyakinan adalah energinya, ya. Keyakinan adalah energinya. Kemudian kecerdasan kita untuk menciptakan apa yang kita inginkan itu adalah arsiteknya, ya. Arsitek tanpa tukang yang bekerja tidak akan ada gunanya. Jadi dibutuhkan kekuatan berupa keyakinan, ya. Makanya dibutuhkan gabungan antara pikiran dan perasaan. Gabungan antara pikiran dan perasaan. Pikiran yang cerdas akan mampu menciptakan apa yang diinginkan dalam bentuk blueprint tentang apa yang ingin diciptakan di masa depan bagi tubuh, bagi pikiran, bagi jiwanya, bagi kehidupannya.
lalu perasaan akan menjadikan seakan-akan imajinasi itu sudah terjadi. Nah itu. Nah, bagaimana perasaan yang yakin bisa, bagaimana kejadian itu bisa menjadi nyata bila keyakinan tergantikan oleh keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan bahwa ini tidak mungkin terjadi, ini tidak mungkin, bagaimana itu terjadi. Saya selalu menceritakan apa yang saya alami. Bagaimana menyembuhkan psikosomatik adalah cerita dari apa yang sering saya lakukan. Bagaimana menyembuhkan diri saya dari alergi bersin-bersin, ya, setiap musim hujan seperti ini. Saya lakukan dan berhasil di tahun 1998 sampai saat ini. Hilang. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan adalah apa yang sudah saya praktekkan. Saya tidak akan menceritakan apa yang belum saya buktikan sendiri. Bahwa ketika kita ingin menciptakan sesuatu di masa depan kita, itu pun bisa dipakai. Nah, itulah caranya. Bagaimana kemudian kita mengatakan jiwa kita rapuh? Karena sesungguhnya yang rapuh adalah pikiran kita yang tidak sadar pada kekuatannya sendiri. Sadarilah kekuatan pikiran kita. Karena pikiran sadar kita adalah berkah yang mengagumkan. Ya, ya. Hanya pikiran sadarlah, kekuatan Tuhan yang bisa secara sadar kita gunakan. Hanya pikiran sadar. Hanya pikiran sadar. Sementara kekuatan Tuhan sebagai kecerdasan atas sadar jiwa kita atau kecerdasan bawah sadar tubuh kita tidak akan mampu kita benar-benar kendalikan kecuali kita memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan Tuhan sebagai kecerdasan sadar yang memang diberikan hak untuk kita jadikan sebagai kehendak bebas ini. Free will ini. Jadi free will-nya diberikan kepada pikiran sadar kita. Untuk apa? Untuk menciptakan, memelihara, bahkan melebur. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya, Terima kasih Pak Wayan. Ini berat. Luar biasa Pak, berat. terima kasih. Ini harus dicerna baik-baik. Oke, sebelum Harus kita red ini. harus Harus retret. red. Iya Pak, mudah-mudahan bisa ke Bali Pak dalam waktu ya pengen banget, tapi ya mudah-mudahan bisa dipermudah, mudah-mudahan ya ada waktunya, ada kesempatannya. Ini menarik Pak, ada pertanyaan begini, apakah bisa dipraktekkan untuk diet misalkan, dengan mengubah ekspresi DNA menjadi tubuh yang lebih langsing kita misalkan? Ini ada pertanyaan dari Mas Inu nih, tentang pola makan, tentang, diet gitu. Bagaimana menurut Pak Wayan? Silakan. Bisa, 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 bisa. Bisa, tentu saja bisa. Misalnya kita ingin diet, kita ingin membentuk tubuh kita seperti apa. Lalu buatlah gambaran, foto atau apa, foto tubuh kita yang berbentuk langsing. Ya, kalau sulit membayangkan itu, buatlah gambaran. Sekarang kan ada banyak cara mengedit foto yang membuat tubuh kita terlihat langsing, six pack dan sebagainya. Lalu kita buat. Setelah kita bisa membuat gambar itu, bayangkan itu terjadi. Bayangkan itu terjadi dan dengan sendirinya, ya, bayangkan kemudian yang kita biasanya dengan mudah merasa lapar di jam-jam sekian, bayangkan kita pada jam seperti itu, kita melihat makanan yang biasanya kita makan pada jam segitu, tidak membuat tertarik lagi, tetapi kita tenang-tenang saja. Ya, biasanya itu menyebabkan apa? Karena begitu kita merespon seperti itu, maka sel-sel lambung kita juga tidak akan memproduksi asam lambung yang membuat kita merasa kelaparan. Ya, dengan cara demikian, maka tubuh kita akan beradaptasi. Ketika dia menyadari bahwa kita tidak akan makan satu hari ini, ya, maka sel-sel lambung kita akan beradaptasi, sel-sel lain beradaptasi, sehingga dia akan membongkar cadangan-cadangan energi yang ada pada lemak pada tubuh kita. Nah, dengan demikian tentu kita akan menjadi lebih lama, lebih langsing. Seperti itu. Itu gampang sekali, sudah terbiasa. Tetapi harus dipenuhi dengan keyakinan. Tentu saja dengan usaha juga, ya, dengan usaha. Karena dibutuhkan doa dan usaha. Namun doanya sayangnya hanya kadang-kadang doa yang tidak benar-benar dia mengerti. Makanya menggunakan kekuatan doa itu adalah gunakan doa yang benar-benar kita mengerti. Mengerti apa yang kita inginkan perubahan terjadi pada tubuh kita, lakukan. Mata saya ini, Kang Abu, sehingga alis saya sampai begini, itu karena saya sempat kena fotofobia. Jadi
saya tidak tahan dengan cahaya laptop, saya selalu sampai begini, tidak bisa tahan. Naik sepeda motor, kena cahaya matahari, saya selalu tidak kuat. Berbagai obat saya lakukan, tidak mempan. Akhirnya ya setiap malam sebelum tidur saya ingat lagi, kenapa saya tidak begini kan. Lalu saya bayangkan, mulai malam ini mata saya tahan terhadap cahaya matahari, terhadap setiap cahaya. Saya katakan demikian sambil bicara, sambil saya elus-elus mata saya, berterima kasih karena selama ini sudah membantu saya melihat keindahan dan sebagainya. Saya berikan vibrasi cinta kasih pada mata saya, lalu saya ajak dia, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja dan kita akan mampu menikmati cahaya matahari dengan dan seterusnya. Apa yang terjadi, saya sudah tidak tahu kapan dia membaik, padahal dia sudah bertahun-tahun seperti itu. Bertahun-tahun. Dan saya tidak tahu kapan dia membaik, tahu-tahu sudah membaik saja. Jadi butuh berapa lama saya nggak ngerti juga. Tiba-tiba dia sudah membaik. Tiba-tiba saya siapkan obat, tetes mata itu, saya nggak membutuhkannya lagi. Nah, seperti itu Kang Abu. Seperti itu. Jadi kita menciptakan masa depan kita dengan apa yang disebut sebagai daya ajaib metafisik. Daya ajaib metafisik. Itu yang kita lakukan. Ini bukan sesuatu yang mistis, bukan. Ini hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena apa? Ini potensi yang dimiliki semua orang. Anda tidak perlu menjadi sakti, tidak perlu menjadi begini-begitu, tidak. Karena apa? Anda terlahir memang sebagai orang sakti. Karena pikiran sadar kita adalah pikiran yang sakti. Hanya saja pikiran sakti ini lebih banyak memuja setan. Setan itu apa? Ketakutan, kebencian, kemarahan. Itu yang kita puja sehingga datanglah dalam kehidupan kita kegelapan demi kegelapan. Karena setan sukanya di tempat-tempat yang gelap. Pujalah Oke. malaikat. Pujalah malaikat. Yaitu terang, cahaya terang. Kira-kira demikian kamu. Baik, Pak Wayan. Wah, terima kasih nih. Setan tuh suka di tempat yang gelap-gelap ya. Yang nggak kelihatan, yang gelap-gelap, hati-hati nih. Oke. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan ya. Malam hari ini gimana ya, rasanya susah deh, nano-nano. Oke, kini tiba saatnya untuk kita berdialog untuk sama-sama. Kalau ada yang mau apresiasi, mau tanya, boleh lewat chat di Zoom atau raise hand. Ini udah ada yang raise hand beberapa, dan di YouTube juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan sama Pak Wayan, silakan tulis di chatnya. So, kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo, silakan. Ya, jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama, jadi ini kondisinya adalah orang yang tidak sadar atau belum sadar bahwa dia sedang stres. Jadi dia merasa hidupnya baik-baik saja, tapi sebenarnya dia stres dalam hati, tapi dia tidak merasa gitu stres. Sehingga memengaruhi sikap hidupnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu kenapa dan apa gitu. Jadi untuk orang yang seperti itu, yang tidak sadar atau belum sadar bahwa dia sedang stres, langkah praktis apa yang bisa mulai dilakukan supaya bisa beradaptasi dengan situasi? Itu pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi kan disebutkan tentang retreat ya. Tapi bagaimana dengan orang yang merasa hidupnya tuh terlalu berat, terlalu penuh masalah, dan tak kuasa untuk melepaskan diri dari tuntutan kondisi. Bahkan untuk sekedar relaksasi atau retreat saja merasa berat, sangat berat. Nah, itu gimana itu? Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Iya, terima kasih Mas. Yang pertama, mungkin saja dia sedang ada di fase mungkin Mas Aryo masih hidup. Baik, silakan Pak Wayan. Ya, mungkin saja orang itu sedang ada di fase penyangkalan atau denial. Sehingga dia mencoba untuk mengatakan dirinya baik-baik saja. Kadang-kadang di fase denial itu kita menyangkal bahwa diri kita sedang mengalami stres. Bahwa kita merasa mampu untuk mengatasi stres itu sehingga tidak mengalami distres. Namun orang luar akan menangkap bahasa-bahasa tubuh kita, ya, sifat-sifat kita, sikap-sikap kehidupan kita,
sebagai orang yang sedang mengalami ketidakmampuan untuk mengatasi stres itu. Tentu saja kalau kita ingin menolong orang seperti ini secara sadar, akan ada kesulitan, akan terjadi kesulitan. Karena bagaimana mungkin kita menolong secara sadar orang yang menyadari dirinya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya, ini yang paling sulit. Ya, jadi orang yang biasanya mudah diperbaiki atau diajak menemukan hal-hal yang baik dalam dirinya adalah ketika dia secara sadar menerima bahwa dirinya sedang bermasalah lalu mencari jalan keluar. Sama dengan kita tidak mungkin menyuapi makanan pada orang yang tidak lapar. Karena dia secara sadar akan menolak dirinya tidak lapar. Nah, itu sulitnya. Apapun yang kita lakukan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan jika secara sadar kita tidak bisa memperbaikinya? Bisa kita lakukan dengan cara berimajinasi. Saya sering melakukan ini. Ketika ingin memperbaiki seseorang, saya lakukan sebelum tidur. Saya bayangkan orang itu bertemu dengan seseorang yang kemudian dia anggap memiliki otoritas pada dirinya, yang kemudian dia percaya penuh apa kata orang itu. Dan ketika orang itu mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami distress, dan dia meyakininya. Nah, kan kadang-kadang orang itu tidak mempercayai satu orang, dua orang, tapi dia mempercayai satu orang lainnya. Nah, bayangkan dia secara metafisik kita bayangkan orang itu bertemu dengan orang yang mungkin akan dia percaya yang mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kita lakukan kalau dengan secara sadar kita mengalami kesulitan untuk mengingatkan orang itu. Lakukan secara imajinatif, secara metafisika. Dan itu cara yang mudah. Karena nanti dia akan bertemu dengan orang yang tepat untuk mengingatkannya. Karena kalau kita mungkin tidak akan ada gunanya mengingatkan itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa atau orang itu bisa mengikuti retret supaya dia mengalami ini. Ketika dia sendiri sudah memblocking, ya, menyangkal, memblocking, memiliki mental blocking bahwa saya tidak mungkin diperbaiki, saya tidak mungkin diperbaiki, saya tidak mungkin diperbaiki. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana caranya mengingatkan orang seperti itu? Orang yang sudah putus asa seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bisa memberikan contoh keteladanan. Misalnya, ketika saya dulu sering bertemu dengan orang yang mengatakan dirinya tidak sanggup, saya selalu berikan contoh-contoh bahwa ada orang yang lebih parah dari dia, yang mampu mengatasi apa yang sedang dia hadapi. Dan bukti-bukti itu kadang-kadang menguatkan keyakinannya, menguatkan keinginannya untuk membangun harapan baru. Ya, itu yang dibutuhkan. Pancingan-pancingan seperti itu dibutuhkan. Namun memang tidak selalu mudah bagi orang-orang tertentu untuk menemukan kunci membuka hati orang. Ya, karena kadang-kadang dibutuhkan satu kata, dua kata yang tepat, dan itu selalu beda-beda pada diri tiap orang. Ya, karena ketika pikiran sadarnya tertutup, kita bisa mengubahnya dengan kata-kata yang dibangun dari pikiran bawah sadar, yaitu kecerdasan jiwa kita. Ya, baru dia akan tersentak dan terbangun. Saya sering menemukan orang demikian. Berkali-kali dikasih tahu tidak mampu, tetapi begitu dia ketemu sesuatu yang klik, kata-kata yang klik, di situ dia membuka hati, membuka pikirannya untuk meyakini bahwa ada hal yang bisa dia kerjakan untuk mengatasi masalah kehidupannya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan, terima kasih, sangat jelas sekali, dalam sekali. Ya, saya rasa ini menjawab sekali pertanyaannya Mas Aryo. Oke, berikutnya kita ke Ibu Yulia. Silakan Ibu Yulia. Hatur nuhun, Kang Abu. Mangga Ibu, silakan. Selamat malam, Pak Wayan. Hmm. Suara saya Mas. Jelas, aman, silakan. Pak Wayan, apa yang dimaksud dengan pasangan jiwa? Apakah pasangan jiwa seorang itu adalah istrinya atau sebaliknya? Kemudian bagaimana kalau pasangan ini berpisah? Yang terakhir, bagaimana pasangan jiwa ini setelah masing-masing meninggal dunia gitu, Pak Wayan. Terima kasih.
Hanya itu aja. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pertanyaannya simpel tapi jelek banget nih ya, ini dalam nih, pasangan jiwa. Baik, saya akan resumekan dulu. Tadi statementnya adalah apa pasangan jiwa, apakah itu pasangan kita, dan bagaimana jika berpisah, dan bagaimana setelah meninggal pasangan jiwa kita seperti apa gitu. Silakan Pak Wayan. Ya. Pasangan jiwa. Ada yang menyebut pasangan jiwa itu sebagai apa istilahnya itu ya? Kan begini, Tuhan itu tunggal. Ya, kita mulai dari jiwa yang maha agung, Tuhan itu tunggal. Dan ketika dia tunggal, dia tidak bisa melihat sisi lain dari dirinya. Sama seperti kita bercermin. Untuk bisa melihat diri kita membutuhkan cermin. Nah, cermin itulah pasangan diri kita. Ya, karena dengan bercermin kita bisa melihat diri kita. Nah, karena walaupun sesungguhnya kita satu, jika kita tidak membelah diri kita tidak akan melihat diri kita dari sudut yang lain. Nah, yang jiwa yang tunggal itu kemudian memercik menjadi belahan-belahan jiwa. Jadi Tuhan itu memercik menjadi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun belahan jiwanya yang menjadi percikan-percikan jiwa dalam dirinya, yang kemudian kalau disederhanakan dia memercik menjadi dua, yaitu jiwa yang maskulin dan jiwa yang feminim. Di kehidupan bumi kemudian dia terlahir menjadi wanita dan terlahir menjadi laki-laki untuk belajar mengenali sisi-sisi lain dari dirinya. Nah, kemudian dalam proses itulah kemudian dia belajar terus menyatukan dirinya. Ya, Tuhan menjadikan dirinya sebagai yang dualitas itu, ya, yang maskulin, yang feminim, yang tak berwujud dan yang berwujud. Lalu keduanya menyatu. Yang tak berwujud sebagai jiwa menyatu dengan yang berwujud sebagai tubuh, melahirkan anak bernama pikiran. Kemudian yang jiwa yang bersifat maskulin menyatu dengan yang feminim, ya, ada dalam tubuh wanita dan tubuh laki-laki menyatu untuk menghasilkan anak. Sehingga seorang anak itu akan dibesarkan dengan rasa oleh ibunya dan rasio oleh ayahnya. Jadi pasangan jiwa itu adalah pasangan yang dia ajak bersama-sama untuk mempelajari kemanunggalannya di suatu ketika nanti. Ya, jadi perutnya. Kadang-kadang pertama dia lahir sebagai orang lain yang kemudian belajar menyatu sebagai suami istri. Ketika dia gagal, dia menyatu sebagai belajar menjadi orang tua dan anak. Ketika gagal, dia belajar lebih jauh lagi sebagai saudara. Ketika dia gagal menyatu sebagai saudara, dia menjadi sepupu. Ketika dia gagal menyatu sebagai sepupu, dia bahkan bisa menjadi teman. Nah, kadang-kadang setelah menjadi teman, di situ dia merasa teman layaknya saudara. Baru dia pelan-pelan menyatu kembali, sampai kemudian pasangan jiwa itu ketemu kembali di dalam satu kehidupan sebagai suami istri, yang saling memahami, saling menyatu, kemudian bisa menyatukan kedua sifatnya. Jadi yang membuat mereka sama-sama belajar. Yang laki-laki bisa belajar sifat feminim, yang wanita bisa belajar sifat maskulin. Jadi yang menyatulah rasa dan rasio, saling empati, disitulah kemudian dia bisa mengalami pembelajaran-pembelajaran. Nah, itu ketika pasangan jiwa itu bergerak sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, dan sebagainya. Lalu ada juga pasangan jiwa, ya pasangan yang disebut pasangan. Kalau di sekolah pasangannya adalah guru dan murid. Nah, guru dan murid juga adalah pasangan jiwa. Jadi pembimbing dan yang dibimbing. Ya. Gelap dan terang adalah pasangan. Guru dan murid adalah juga pasangan. Nah, kadang-kadang guru dan murid datang dalam kehidupan ini bisa sebagai teman, bisa sebagai orang jauh, yang tujuannya sama-sama untuk bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Ya. Guru belajar menjadi guru dari muridnya, murid belajar menjadi murid dari gurunya. Dan mereka terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah, itu. Bagaimana kemudian ketika salah satu pasangan jiwanya sudah pergi? Ada beberapa kemungkinan. Ketika salah satu pasangan jiwanya pergi, ada kemungkinan salah satunya sedang diberikan ruang untuk bertumbuh, terbebas dari ketergantungan kepada pasangannya. Ya. Karena hanya dengan membebaskan diri dari ketergantungan itulah jiwa itu akan bertumbuh matang, bertumbuh mandiri.
Karena selama dia terus-menerus bersama pasangannya, dia mirip seperti pelatih dan yang dilatih, murid dan guru yang tidak pernah memisahkan diri sehingga murid selalu tergantung pada guru dan guru selalu tergantung pada muridnya. Di situ tidak ada kemandirian. Nah, jadi keterpisahan itu mempunyai tugas untuk mengizinkan jiwa bertumbuh menuju kemandirian dan kematangannya masing-masing. Nah, jadi apakah itu sebuah bencana? Tidak. Ya, tidak bencana. Ya, itu hanya sebuah momentum untuk kembali kepada proses kemandirian itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Itu dalam juga, Pak. Itu harus diulang-ulang ya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Menarik tentang Esa, Maha Esa itu tidak bisa melihat dirinya, bagian dari feminin dan maskulin itu semuanya satu kesatuan. Saya rasa ini sangat menjawab pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa diresapi dan kita bisa menemukan maknanya. Terima kasih Ibu Yulia. Berikutnya, wah ini nih dilewat aja gitu ya ini ya. Oke, silakan Bu Intan. Iya. Ya, selamat Waduh, malam beliau ya. Bu Intan Penampilan beda ya, Bu Farid. 2021 Islami banget ya Bu Intan nih. Dapat pencerahan nih kayaknya nih. Mau cerita dulu ya beliau ya. Sebetulnya saya lagi agak down nih hari ini. Jadi tadi seharian kita ngikutin ada meninggal teman saya yang dulunya dia tuh di RUT TVRI, namanya Pak Yazirwan Uyun. Nah, beliau tuh selain direktur tapi teman saya juga. Teman dan kena COVID, udah sembuh pulang ke rumah, kena stroke. Ya, tapi dalam keadaan masih positif. Agak bandel sih dia pulang masih positif tapi boleh isolasi mandiri. Anyway, saya cuma mau cerita, akhirnya dia stroke terus dioperasi meninggal tadi pagi. Jadi seharian tadi saya ngikutin pemakamannya, terus malam ini tadi barusan saya pasang dua. Ada Beli Wayan, ada tahlil. Jadi dua-duanya. Jadi nggak sempet saya buka-buka ini. Jadi dua. Sekarang udah selesai tadi. Tapi ketika saya Beli Wayan, saya pakai headphone. Ketika Beli Wayan ngomong tentang kematian, ini kita lagi tahlil ngomongin tentang Iwan kan di sebelah dengan ratusan. Temannya tuh ratusan. Dia orangnya baik sekali, dermawan. Semuanya loves him. Anyway, terus Beli Wayan ngomong tentang kematian begini-begini. Saya tuh jadi bilang, waduh, kok bisa klop banget gitu ya. Keluarganya kehilangan. Saya ngomong dalam perkawinan, dalam ini. Tapi saya sama beliau tuh bisa juga soulmate loh. Dalam pekerjaan. Karena dia orang sangat dekat sekali sama saya. Nah, jadi pertanyaan saya sebetulnya itu sudahlah, itu tadi kan cuman mau kasih cerita aja. Tapi sebenarnya pertanyaan saya, kapan kita bisa tahu untuk berdoa, untuk diri sendiri maupun untuk orang, agar kita bisa menghilangkan penyakit atau musibah yang ada gitu. Misalnya dalam diri gitu, ada kesedihan tadi, kecemasan ya. Menghilangkan, terus gimana caranya? Pakai afirmasi, kapan kita bisa tahu kita udah dapat atau belum gitu. Apa kita terus saja nggak usah expect anything, terus saja sampai kayak Beli Wayan kan, saya nggak tahu tiba-tiba mata saya sembuh gitu. Nah itu kapan gitu kita bisa berdoa? Ya. Oh, oke. Terhadap itu. Oke. Thank you. Oke, thank you Bu Intan. Thank you Bu Intan. Terima kasih banyak. Turut berduka cita juga Bu Intan. Terima kasih. Yes. Thank you. Oke, silakan Pak Wayan. Jadi pertama waktunya adalah menjelang tidur. Ya, waktunya menjelang tidur dilakukan 14 sampai 21 hari. Juga pada saat bangun pagi di hari yang sama. Bangun pagi rasakan itu sudah terjadi. Dan setelah kita melakukan 21 hari atau 14 hari, sudah lepaskan, biarkan. Disitulah mulai kita belajar tentang kepasrahan dan keikhlasan. Kepasrahan, karena apa? Kita sudah melakukan yang terbaik.
We already do the best, and then let nature do the rest. Ya, kita sudah melakukan yang terbaik, lalu biarkan sisanya dilakukan oleh tubuh kita. Dan tugas kita adalah tidak meng-cancel, tidak menganulir apa yang sudah kita lakukan. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika kita sudah bersusah payah melakukan selama 14 hari atau 21 hari, lalu kita tidak sabar menunggu hasilnya, kadang-kadang di sini godaan muncul. Muncullah pikiran berkata begini, kok doa saya tidak tercapai ya? Jangan-jangan ini tidak akan terjadi. Nah, tepat pada saat kita mengatakan itu, kita sedang menganulir doa kita sendiri. Dan itu akan di-cancel. Dan kita harus mengulangi lagi. Jadi inilah ajaran Islam tentang kepasrahan mendalam itu. Setelah kita membangun doa yang selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa kita, lalu yang kita pahami doa itu sesuai dengan afirmasi dan yang kita butuhkan, setelah itu tugas kita adalah melepaskan anak panah itu menuju sasaran harapan yang sudah kita bangun, tanpa mengganggunya lagi dengan ketidakyakinan, keraguan-raguan, atau anulir yang tidak penting, dengan mengatakan rasanya kok tidak mungkin terjadi. Jadi tugas kita sudah selesai. Ya, tugas kita memperbaiki nasib sudah selesai. Perkara apa yang terjadi itu adalah perkara takdir. Jika kita sudah menginginkan membangun harapan terjadinya A, tapi pada akhirnya yang terjadi adalah B, itu adalah takdir. Tapi jika itu bukan takdir kita, maka apa yang kita lakukan akan membangun takdir di masa depan itu sebagai nasib kita. Kira-kira seperti itu. Jadi lakukan itu setiap malam dan pagi setelah bangun, 14 atau 21 hari, lalu yakini itu akan terjadi tanpa pernah menganulir lagi di kemudian hari. Baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Ya, kita coba malam hari ini ya, sama-sama ya. Bismillah, semangat. Oke. By the way, Pak Wayan, itu sangat nyambung sekali sama private message yang masuk gitu. Apakah afirmasi itu dilakukan untuk beberapa kali sekaligus? Apakah bisa gitu, Pak? Atau harus satu dulu fokus baru nanti ke berikutnya? Atau bisa sekaligus misalnya 5 afirmasi, 6 afirmasi? Silakan Pak Wayan. Biasanya yang paling bagus itu adalah satu afirmasi. Dulu ketika saya mengalami banyak gejala akibat ya sebagai seorang yang akan menceritakan ini, alam itu membuat saya harus menderita lebih dulu. Selalu demikian. Apapun yang akan saya ceritakan, saya dibuatnya menderita lebih dulu. Sehingga kalau sudah mengalami, maka saya akan bisa menceritakan pengalaman itu. Dan ketika saya mengalami gejala psikosomatik ini, yang saya tahu itu psikosomatik, dan saya tahu ini apa, yang saya tahu jalan keluarnya, tapi kemudian saya gelisah juga, ya. Kemudian saya dikasih tahu oleh semesta bahwa saya harus mengalami itu. Lakukan. Dan akhirnya ketika saya sembuh sendiri, baru saya diketawain oleh pembimbing saya dari alam sana. Diketawain. Kenapa? Kamu harus mengalaminya sendiri supaya bisa menceritakan. Okay. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Lambung saya sering sekawa, itu sakit gitu. Jantung saya sering berdebar, napas saya memburu seperti ini. Dan apa yang saya lakukan setiap malam itu, masing-masing saya lakukan seminggu ada 2 minggu. Ketika saya memperbaiki lambung saya katakan, mulai malam ini asam lambung saya normal. Mulai malam ini asam lambung saya normal. Itu saya lakukan. Setelah saya lakukan 2 minggu, saya pindah ke paru-paru saya. Saya katakan, mulai malam ini paru-paru saya bernapas lega dan normal. Terus begitu. Setelah 2 minggu, saya lakukan lagi kepada jantung saya. Setelah 2 minggu, saya lakukan kembali kepada kepala saya yang sering tiba-tiba vertigo. Dan apa yang terjadi? Setelah saya selesai melakukannya, satu persatu hilang. Dan apa yang saya alami selama 2 tahun tiba-tiba menghilang dalam tempo 2 bulan, semuanya clear. Dan setelah saya sadar itu tiba-tiba menghilang semuanya, di situ saya diketawain. Ketawain karena kebingungan sendiri oleh kecemasan saya, baru saya diketawain dengan kata-kata, ya kamu harus mengalami penderitaan itu agar bisa menyembuhkan orang yang menderita. Oke. Seperti itu Kang Abu. Oke, Pak, ini sih pertanyaan dari saya langsung nih, Pak. Pak Wayan masih suka cemas nggak sih, Pak? Suka ada cemas nggak sih, Pak? Iya. Sekarang enggak. Sekarang nggak ya? Oke. Dulu saya pemberani. Saya pemberani. Artinya orang nekat. Oke. Dulu mendaki gunung, puasa biasa. Orang
suara saya bergema, Kak. Oh, Mungkin sebentar. ya, dulu orang kalau mendaki gunung itu merangkak, saya malah berlari. Ya, Gunung Rinjani itu saya mendaki sambil puasa, sehingga saya melangkah satu demi satu langkah tanpa ada rasa takut. Nah, dan ketika saya memiliki rasa takut rasa pemberani yang tak ketulungan, itu bahkan ketika bom Bali 2 itu meletus, saya melompati tas ransel yang disangka di dalamnya ada bom. Saya lompati dan saya berharap kalau itu adalah bom dan waktunya singkat, saya akan peluk bom itu untuk menyelamatkan orang lain. Itu kejadiannya. Tidak tahu dapat keberanian dari mana. Dan setelah saya diberikan pengalaman tentang keberanian, di situ saya diajarkan tentang ketakutan. Karena saya harus melewati segala dualitas itu. Nah, disitulah saya bingung. Kenapa saya yang sudah menulis buku spiritual, itu tahun 2000 berapa itu, menulis buku spiritual dan tidak ada rasa takutnya, tiba-tiba diberikan pengalaman rasa cemas. Akhirnya ternyata itu adalah pengalaman yang harus saya lewati supaya saya bisa belajar menggunakan kekuatan itu untuk menyembuhkan diri sendiri, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Jika saya tidak melakukan itu, tidak mengalami itu, bagaimana saya mengajarkan? Nah, itu pesan semestanya waktu itu. Ketika saya mengalami itu, saya hanya diketawain. Saya kenapa ini dibilang, kamu tidak apa-apa, jalani aja. Wah, saya gelisah waktu itu, kenapa? Tapi saya memang melawan. Ketika saya merasa, oh jangan-jangan ini akan membuat saya mati, enggak apa-apa, mati pun enggak apa-apa. Saya lawan. Nah, itulah yang menyembuhkan saya. Keberanian saya untuk melawan rasa takut, itulah yang menyembuhkan saya. Dan menggunakan imajinatif metafisika itu. Nah, akhirnya baru saya setelah menyelesaikan itu, tiba-tiba saya diundang untuk ngisi acara di mana ada setiap bulan itu ratusan orang dengan pengalaman yang sama. Di situ saya sadar, kalau saya tidak pernah mengalaminya, bagaimana mungkin orang akan mendengarkan apa yang saya omongin. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Bu. Jadi saya baru menemukan berkah di balik bencana. Oke. Berarti kalau tiba-tiba jadi penakut mungkin itu pesan dari atas gitu ya, Pak ya? Iya. Karena mungkin Itu sebelumnya kita intinya. sangat pemberani, Kang Bu. Iya. Wah, ini gejalanya udah mulai ada sih, Pak. Udah mulai ada. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, Pak. Oke, Pak, makasih. Nanti baik-baik saja. Iya, ini pelan-pelan curhat nih. Oke, kita ke berikutnya ya, ke Mas Yudo nih. Oke, Mas Yudo silakan. Oke, Assalamualaikum. Nah, kalau Mas Yudo nih tipe-tipe pemberani banget nih kelihatannya sih emang. Tipe-tipe Silakan Mas Yudo. Saya mau menguatkan ya, karena kayaknya nggak perlu tanya. Cerita penyembuhan kalau di saya sendiri banyak, tapi saya cerita tentang COVID ya, baru saja terjadi. Jadi dalam apapun, terutama penyakit, yang penting sangat urgent adalah mental ya. Saya ada teman baru ada kasusnya sebulan yang lalu, pindah dari luar kota ke Jakarta, malah ya dia yang sudah menjaga semua protokol COVID malah kena COVID. Di Wisma Atlet 2 minggu masih positif, stres, terus nggak naik-naik, keluar beberapa hari positif. Nah, akhirnya saya tahu, kalau memang perlu ngobrol, saya ngobrol sama dia. Akhirnya saya sadarkan, kamu harus terima semuanya, karena selama dia di Wisma Atlet itu merasa denial ya, seperti tawaran Pak kata denial, menolak, dan dia menyalahkan Kang Abu. Saya yang jaga protokol COVID kok kena, yang di jalan-jalan yang nggak jaga protokol malah nggak kena. Nggak adil nih katanya, nyalain keadaan, nyalain itu. Setelah saya ngobrol setengah jam dia nangis, plong sadar. Saya ngomong, kamu sombong, kamu udah kena, terima bahwa itu izin Tuhan terjadi dalam penyakit. Terima dengan ikhlas dan syukur, kemudian jalani dengan sabar dan happy, dengan passion, dengan happy. Besok dia bilang udah plong, udah relax, terus kayaknya seminggu kemudian kita sudah negatif. Itu contoh tadi bahwa sangat penting dalam sikap mentalnya. Nah, itu Kang Abu. Terus kedua gini, saya ada formula sedikit, kalau ada masalah itu ya disadari bahwa ini ada salah saya, kemudian diterima dengan syukur ikhlas dan jalani
jalani dengan sabar dan happy. Ya kayak orang sunat, orang ngelahirin, orang luka itu kan bagaimanapun lukanya harus diterima. Kalau nggak diterima malah nambah masalah teriak-teriakan. Terima. Nah proses lukanya kan perlu waktu. Nah, itu harus dihadapi dengan sabar dan tetap happy. Nah untuk Bu Intan tadi saya ada sedikit pengalaman kalau misalnya ada gejolak perasaan yang entah marah, jengkel apapun, saya sering di kantor misalnya dalam waktu yang ngadepin orang banyak, di tertelepon ada WA ada segala macam kan bergejolak. Tapi sebentar lagi ada klien yang dihadapi dengan rileks. Saya lakukan adalah mengamati apa emosi saya, mengamati sambil mengamati nafas. Biasanya sih dalam waktu 1 sampai 5 menit ya udah netral Kang Abu, udah kembali kepada posisi yang netral yang lagi dan ngadepin tamu dengan senyum-senyum dan tidak ada beban. Atur nuhun Kang Abu, begitu saya. Pak Sayan, makasih. Baik, terima kasih Mas Yudo, ini testimoni yang langsung yang merespon sekali apa yang disampaikan Pak Wayan. Pak Wayan mungkin ada apresiasi atau komentar tentang apa yang disampaikan Mas Yudo, silakan. Iya, ini sebuah pembuktian bahwa apa yang disampaikan Pak Yudo adalah siapapun bisa melakukan hal yang sama. Kita semua memiliki potensi seperti itu dan bisa digunakan untuk apa saja. Tadi saya sempat lihat ada chat yang bertanya apakah ini bisa afirmasi semacam ini bisa dilakukan untuk anak kita ketika kita sebagai seorang ibu. Bisa. Jangankan sebagai seorang anak di mana ada jalinan nirkabel antara jiwa orang tua dan jiwa si anak. Saya bahkan bisa melakukannya kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan saya. Dan kita semua bisa melakukan itu tanpa kita sadari. Mungkin kita sering berpikir negatif tentang sesuatu, tiba-tiba datang orang yang menipu kita misalnya. Karena kita sering ketakutan ditipu, datanglah orang yang menipu kita. Padahal kita tidak kenal dengan orang yang menipu kita. Itu salah satu contoh bahwa ilmu law of attraction. Ya, apa yang kita pikirkan akan mendatangi kita. Sehingga hati-hati dengan apa yang kita benci atau yang kita cintai. Apa yang kita benci akan mendatangi kita, apa yang kita cintai juga akan mendatangi kita. Jadi daripada membenci apa yang kita tidak inginkan, lebih baik mencintai apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itu kuncinya sebenarnya. Karena itu hukum law of attraction. Jadi apapun. Benci sama cinta tuh beda tipis ya Pak Wayan ya? Ya. Dua-duanya dipikirin, dua-duanya diinget-inget gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Yudo. Terima kasih banyak. Oke, Bun, silakan Bu Isya. Terima kasih ya Bu. Oke. Malam Pak Wayan. Malam. Pak Wayan, saya mau bertanya, tapi ini sebetulnya tadi sudah Pak Wayan jelaskan. Hanya saya pengen bertanya lagi karena untuk ngeyakinin diri saya. Saya dari sejak COVID, alhamdulillah tuh nggak ada perasaan takut, ada perasaan apa, saya malah happy-happy aja gitu untuk nerima ini semua gitu. Tapi terakhir-akhir ini setelah banyak sekali yang jadi korbannya orang-orang terdekat dengan saya, kok saya ada satu perasaan yang lebih, maksudnya saya mau keluar, kayaknya saya lebih hati-hati gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Apakah itu masih tergolong normal? Apa saya sudah berubah jadi tidak ada acceptance-nya gitu Pak Wayan? Itu yang mau saya tanyakan, dan saya harus bagaimana gitu. Iya. Itu aja. Terima kasih Pak Wayan, makasih Abu. Thank you Bun. Silakan Pak Wayan. Jadi begini, di setiap proses seleksi alam ini ya dibutuhkan adaptasi. Pertama ketika kita beradaptasi, yang kita lakukan adalah menerima apapun respon yang datang dari tubuh kita. Rasa takut memang dititipkan oleh kehidupan ini kepada tubuh kita, kepada pikiran kita, supaya kita mengubahnya menjadi kewaspadaan. Kebanyakan orang kemudian mengubah rasa takut menjadi kecemasan, nah itu yang berbahaya. Tapi ketika rasa takut diubah menjadi kewaspadaan, maka dia akan menjadi orang yang berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin menimbulkan efek buruk terhadap kehidupannya. Itu. Jadi ketika Bu Yudis mulai merasa ada sedikit kekhawatiran dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya, sepanjang itu tidak mengganggu sekali sampai tidak bisa tidur dan sebagainya,
Ya, gunakan itu sebagai motivasi untuk tetap mewaspadai keadaan yang mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, kebanyakan kita beberapa orang itu masih di fase menyangkal, di fase denial bahwa ini adalah sebuah kenyataan, bahwa ini adalah pandemi, ini adalah sesuatu yang memang akan selalu terjadi. Ya, di kehidupan ini ada banyak sekali virus-virus, bakteri-bakteri. Ya, kapan seluruh dunia menolaknya, maka di sana akan terjadi pandemi. Pandemi kenapa? Karena seluruh tubuhnya menolak. Ya. Ketika seluruh tubuh orang menolak debu, maka debu itu akan menjadi pandemi. Ya, semua orang akan alergi oleh debu dan sebagainya. Tapi kita hanya sedikit orang yang alergi terhadap debu karena hanya sedikit yang menolak debu masuk ke dalam hidupnya. Nah, suatu ketika nanti kalau kita sudah semuanya mengalami adaptasi, itu yang kemungkinan disebut herd immunity. Jadi kita sudah bisa menerima dan bisa hidup bersama dengan keadaan itu seperti kita hidup bersama dengan sejumlah bakteri yang ada dalam tubuh kita tanpa ada reaksi. Nah, namun apa yang dilakukan di awal tadi dengan bergembira dan sebagainya untuk meningkatkan sistem imun itu bagus, itu memperkuat, tapi tetap saja dibutuhkan kewaspadaan untuk berhati-hati dan menghindari risiko-risiko yang akan memapar kita terhadap kemungkinan itu. Itu bagus sekali. Ya, tapi tetap jangan sampai itu menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Karena yang seperti tadi, apa yang kita takuti akan mendatangi kita. Karena apa? Kita akan dibayangi oleh ketakutan itu sendiri. Ketika dibayangi, maka bayang-bayang itu tentu saja menempel dan mendekat kepada kita. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wayan, luar biasa ya malam hari ini. Boleh tepuk tangan buat Pak Wayan, teman-teman, Ibu dan Bapak. Banyak yang terbuka ya, saya rasa luar biasa, banyak sesuatu hal yang hadir dan tumbuh di dalam diri kita. Dan Pak Wayan, kini mungkin tiba saatnya untuk mendengarkan aliran semesta yang akan disampaikan. Silakan Pak Wayan. Ya. Seperti cerita di awal tadi bahwa jiwa kita, ya, kita sebagai jiwa, ya, adalah ayah bagi tubuh ini. Tubuh ini adalah ibu, dan pikiran kita adalah anak yang kita rawat di kehidupan ini. Namun sayangnya pikiran ini jarang-jarang sekali mendengarkan bisikan-bisikan dari sang jiwa. Lebih banyak pikiran kita mendengarkan bisikan-bisikan dari sang ego. Sehingga izinkan malam ini pikiran kita sebagai anak mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh diri kita sebagai jiwa, agar kita bisa mencapai kesadaran jiwa, ya, tidak lagi ada di kesadaran pikiran. Jadi izinkan itu menjadi sesuatu yang akan membekali pikiran kita untuk melewati kehidupan ini sampai tiba saatnya nanti tugas pikiran ini selesai mengantar jiwa di perjalanan kehidupan buminya ini. Jadi izinkan keheningan ini meresapi kita dan hening sejenak semuanya, ya. Kita akan berbicara, mendengarkan jiwa kita berbicara kepada kita. Izin saya share screen. Jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh. Aku adalah ayah, dan tubuh itu adalah ibumu. Kau sendiri adalah anak, karena kau terlahir dari penyatuanku dengan tubuh itu sebagai ibumu. Dengarlah ini, aku bicara sebagai ayah, sebagai penguasa atas kerajaan tubuh di mana kau berada di dalamnya sebagai pangeran. Telah lama aku hanya mendengar keluhan-keluhanmu
teriakan kesedihan dan kemarahanmu, atau jeritan kecemasanmu dalam menjalani kehidupan ini. Namun, aku hanya diam. Sebab kata-kataku selalu tak sempat kau dengar. Di tengah riuh kegelisahan dan kegundahanmu sendiri, anak. Engkau lebih banyak mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan reaksi egomu, hingga suaraku yang berbisik dari keheningan hati nurani tak pernah lagi kau dengarkan, anak. Kini, dengarlah aku bicara dari kedalaman batinmu. Heninglah sejenak, agar bisa kau cerna aliran kata-kataku ini. Sesungguhnya lah, aku tak pernah rapuh, sebab aku adalah sang jiwa, sang hidup yang menjadi sumber kekuatan bagimu untuk menjalani kehidupan ini. Namun, kerapuhanmu sendirilah yang terjebak oleh segala kecemasan, kemarahan, kebencian, kedengkian, dan putusasaan, membuat tubuhmu menjadi kendaraan yang kehilangan kekuatannya. Kerapuhanmu membuat tubuh ini tak lagi mampu menjadi rumah yang nyaman dan menenangkan bagi dirimu, bahkan bagi orang-orang lain kehidupan ini. Kau terus meminta kekuatan dariku, namun kau juga terus-menerus menanam benih kecemasan, kemarahan, kebencian, dan energi negatif yang melemahkan tubuh dirimu sendiri. Kau kini memetik apa yang telah tertanam dalam tubuhmu. Kaulah yang menciptakan keadaan yang kini mesti kau rasakan sendiri dalam rumah tubuhmu ini. Maka kini, jernihkanlah kembali dirimu, anak. Teguhkanlah dirimu sendiri. Pertajam kecerdasanmu. Maka niscaya kekuatanku sebagai jiwa akan melingkupi dirimu dengan segala ketenangan dan ketabahan. Aku datang dalam tubuh yang terlahir ini menyelesaikan tugas, peran, dan keberadaanku di sini. Maka bekerjalah dalam asuhanku dan tuntunan cahaya terang kesadaranku sebagai jiwa. Kenali dan waspadai kehadiran kegelapan bisikan ego dari dirimu. Anakku, aku adalah sumber kebahagiaan, sumber kecerdasan, sumber pemahaman, sumber ketenangan yang sedang berdiam dalam diri ini bersamamu. Maka biarkan kehadiranku dalam tubuh ini menjadi penuntun perjalanan pemahamanmu kehidupan ini. Engkau adalah pikiran yang akan terus bertumbuh bersama pengetahuan-pengetahuan yang datang dalam kehidupanmu. Kenali dan pahami rahasia pengetahuan itu, agar kelak aku bisa menyerap pengalaman itu. Kembalilah menjadi bagian dari diriku yang dipenuhi kesadaran, ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Wahai anakku, wahai pikiran yang terlahir dan tumbuh dalam tubuhku. Biarkan aku mengalirkan semua pemahaman ini, agar kau bisa merasakan kebahagiaan yang kubawa dalam kehidupan ini. Menyatulah bersama kesadaranku sebagai jiwa, wahai pikiran. Dengan itulah kau akan mengalami rasa manunggaling kaulo Gusti denganku, sebab aku adalah Gustimu,
penguasa bagi kerajaan tubuhmu, dan kau adalah kawulu, abdi yang semestinya mengikuti kehendak. Setelah kau mendengar dan memahami kata-kataku ini, resapi dan rasakanlah penyatuan itu denganku yang tua dalam diriku. Anakku, ini bangkitlah dalam kekuatanmu. Bangkitlah karena aku sebagai tua cerdasan semesta tak terbatas yang ada bersamamu untuk melanjutkan sisa kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kasih. Aku akan meresap dalam pikiranmu, meresap ke dalam dirimu, meresapkan kesadaran dalam dirimu, agar kehidupan ini bisa kulewati sisa-sisanya, menuntaskan peran dan tugas perjalanan jiwaku. Terima kasih. Terima kasih telah kau izinkan kita berbincang dalam kata-kata untuk mengingatkanmu akan tugasmu sebagai bagian dari diri. Terima kasih. Kini bangkitlah dalam kenegaranmu. Kita lanjutkan sisa perjalanan kehidupan kita di bumi ini, dan telah pulang kembali bersama-sama dalam kesadaran yang lebih agung, lebih tak terbatas sebagai bagian dari jiwa alam semesta raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, rasanya tidak ingin berhenti, rasanya ingin selalu hanyut, rasanya ingin selalu melebur, luar biasa. Hantaran aliran semesta barusan senantiasa membawa jiwa kita lebih baik, yang rapuh menjadi kuat, dan selalu senantiasa meniti ke dalam. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih dan terima kasih. Kita tunggu lagi kehadiran Pak Wayan segera di Dialog Positif. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, luar biasa ya malam hari ini. Wah, malam hari ini meleleh kita semua ya. Malam hari ini kita menemukan kekuatan. Malam hari ini kita jadi pede gitu ya. Jadi gimana ya? Udah ada kekuatan yang timbul di dalam hati kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.